uh, sempat gabung di LDM ternyata. Saya terkejut. Kayak dakwah juga ya ternyata ya. Sama HMJ Matematika Sains UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Luar biasa ya. Ini terus juga Senat juga gitu ya. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung juga. Terus juga komunitas Kuduah ini Tahsin Al-Quran UIN Bandung. Sekolah Guru Indonesia. Wah, luar biasa nih ada Sekolah Guru Indonesia ya. Terus ada Forum Mahasiswa Magister Forma Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terakhir mungkin ini di 2018 ada Rumah Aktivis Sekolah Guru ya. Sekolah Guru Indonesia. Ini benar-benar dari background-nya juga udah pendidikan banget nih gitu ya. Jadi kayaknya pas banget saya juga sekalian mau belajar nih gitu ya gimana mengelola KPI. Ini tuh dengan baik gitu ya, siapa tahu bisa diterapkan juga di Sinergi Foundation gitu. Ini Masya Allah ini luar biasa sekali untuk prestasi-prestasinya. Untuk Kang Riki gitu pernah jadi juara umum nih kalau saya baca dari mulai sekolah dasar sampai ke SLTA gitu ya, beberapa kali juara umum. Terus juga ini ada ini kan saya nyorotin penerima beasiswa pemimpin bangsa learning camp ya. Ini ITB ya. Yeah. Dulu kalau 2011 belum jadi Sinergi Foundation sih, masih dompet duapa kita dulu. Iya betul. Ya ini sekarang sama Sinergi ya? Iya, ini Sinergi Foundation dulu yang Bandung gitu. Cuman dulu belum berubah nama. Masih dompet duapa Jawa Barat. Nah, kita sekarang jadi Sinergi Foundation. Iya. Nah, terus Dede Jawa masih ada juga kan sekarang? Ada lagi gitu. Kalau yang dulu tuh kita dari tahun 2009 tuh yang basic banget tuh di kita Mas Riki. Jadi karena udah dimandirikan gitu ya, jadi kita jadi mandiri sendiri dan punya program sendiri gitu. Tapi kalau BPB gitu ya, Beasiswa Pemimpin Bahasa itu lahirnya dari dompet duapa Jawa Barat dan sekarang jadi Sinergi Foundation. Kemarin angkatan ke-5 itu sampai 2019 ya. BPB itu masih ada gitu. Tapi sekarang kita off dulu gitu. Nah, ini luar biasa ya, ini pengalamannya juga kerja atau eventnya luar biasa, sangat menunjang sekali di dunia pendidikan gitu ya. Ini ada beberapa pernah private juga, terus ini ada monitoring evaluasi guru gitu di Kalimantan Barat juga ternyata pernah gitu ya. Terus ternyata Sekolah Guru Indonesia gitu ya, ini fasilitator, jadi fasilitator, coach atau trainer juga ya, luar biasa. Nah, ini CV-nya banyak banget gitu ya. Ini juga luar biasa. Saya spesies banget. Ini banyak banget sih gitu ya. Luar biasa. Dan sekarang belum sempat saya risam. Oke. Mohon maaf. Oh ya, ya Allah. Kang Riki, oke. Ini Kang Riki mungkin sekarang yang ini mungkin di IMJ Consulting Training Supervisor Education dan Education Enthusiast juga ya di IMJ dompet duapa ya. Gitu. Kang ya saya panggilnya Kang Riki aja atau siapa ya? Atau punya panggilan khusus mungkin? Enggak. Oke. Bebas wae. Bebas wae-nya. Kang Riki sekarang tinggal di mana? Ciputat, Ciledug. Oh, bisa ya. Ke Ciledug ya, Ciputat. Ciputat deh. Kayaknya memang udah nikah istrinya di sana mungkin ya. Ada di sini. Oh, ada. Luar biasa. Ada ikutan juga ya tetehnya, Masya Allah. Tetehnya ya, nggak apa-apa lah. Teteh. Gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin ya ini ada beberapa mungkin bisa, kenapa sih mungkin mau nanya dulu ya. Kenapa sih mungkin ini jadi tema yang menarik nih, Kang Riki gitu ya, mengenai bahasan Beyond School Performance gitu ya, untuk menyusun KPI dan target kerja warga sekolah ini apa sih gitu? Kenapa harus tema ini? Mungkin bisa diceritakan dulu secara generalnya gitu ya. Baik, Teh Rahmi, terima kasih. Kenapa harus tema ini? Yang pertama kaitannya dengan KPI ya, Teh Rahmi dan juga rekan-rekan semua, bahwa kita saat bekerja itu tentunya kita harus punya tuntunan, tentunya kita juga harus punya hal yang bisa jadikan patokan dan bagaimana cara kita mengevaluasi kinerja. Dan ini yang jadi kendala sekarang atau mungkin masalah sekarang adalah KPI mungkin sudah biasa kita temui di korporat kayak gitu ya. Tapi kemudian kalau di lembaga pendidikan sendiri
Setahu saya ini masih sangat jarang lembaga pendidikan yang menerapkan key performance indicator sebagai bagian dari yang seharusnya nih kalau nanti kita berbicara tentang struktur dalam organisasi gitu ya, bagaimana kita berbicara tentang nanti segitiga performance itu ada satu bagian yang memang KPI itu sebetulnya adalah satu bagian yang paling penting. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Yuk, mari kita nanti simak saja ya. Ini udah keren ya, luar biasa. Tadi memang sebagai indikator alat ukur ya nantinya mungkin. Nah, mungkin detailnya seperti apa nanti mungkin akan lebih lanjut dibedah ya. Nah, ini ngomong-ngomong sebelum presentasi Mas kok masih ya Kang ya, Kang Riki. Ini nyiapin slide ditampilin sendiri ataukah dibantu atau gimana? Dari sini nggak apa-apa teh. Oh, dari sini boleh ya. Boleh, silakan kalau gitu mangga dimulai saja ya. Mangga, Kang. Baik. Terima kasih Teh Rahmi dan juga terima kasih rekan-rekan dari Kopi Pena ya. Komunitas Peneliti dan Pendidikan Indonesia kalau nggak salah gitu ya. Baik, rekan-rekan semua, izin saya share screen sebelumnya lah ke sini ya. Bentar ya. Oke, ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja agenda kita di siang hari ini. Materinya ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kesempatannya Teh Rahmi, Teh Iva dan juga rekan-rekan semua dari komunitas komunitas peneliti pendidikan Indonesia gitu ya, yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk mungkin ini bukan apa namanya yang mengajari, bukan seperti itu, tapi lebih kepada sharing. Makanya di flyer makanya di flyer juga namanya pemantik gitu ya. Artinya memang nanti kita akan sama-sama banyak diskusi juga. Ini based on experience saja yang selama ini saya lakukan, membersamai baik itu kaitannya dengan guru-guru dan juga di lembaga filantropi Islam kayak gitu ya. Baik, rekan-rekan, tadi sudah dikenalkan oleh Teh Rahmi, tapi ini secara singkat. Tadi mungkin saya highlight beberapa hal ini. Nama saya Riki Wirahmawan, tadi sudah disampaikan ya. Saya sekarang mungkin saya ada IMZ Training Supervisor dan juga waktu lalu memang diamanahi juga untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di IMZ terkhusus untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan juga pelatihan, sempat juga pada bagian consultingnya gitu ya. Ada yang bocor. Baik, rekan-rekan semua, tidak banyak yang harus saya sampaikan mungkin kaitannya dengan profil, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Rahmi. Baik, saya lanjut saja. Rekan-rekan, sebelum kita masuk kepada ranah materi, ada baiknya kalau kita lakukan terlebih dahulu asesmen ya, asesmen emotion pada hari ini gitu. Karena ini penting juga nih supaya nanti ilmu atau materi yang akan disampaikan juga menyesuaikan dengan emotion rekan-rekan semua. Jadi secara general emotion itu rekan-rekan ini terdiri jadi 6 ya gitu ya. Ada yang namanya anger, mohon maaf, kemudian surprise, happy, disgust, sad sama fear gitu ya. Jadi ada 6 nih. Gak usah diterjemahkan ya, masing-masing sudah paham. Nah, yang ingin saya dapatkan dari rekan-rekan sekarang adalah rekan-rekan silakan dilihat pada bagian chat Zoom ya. Saya mungkin akan mendrop Mentimeter dulu supaya tahu ya rekan-rekan sekarang kondisinya seperti apa. Biar oke, saya ini dulu sebentar. Bentar ya. Oke, rekan-rekan. Baik, saya stop share dulu kalau gitu. Rekan-rekan silakan untuk diklik ya. Oh, ini masih silakan diklik Mentimeter yang saya berikan pada rekan-rekan semua. Ada pada bagian chat Zoom. Kita akan sedikit interaksi terlebih dahulu nih. Kita akan sedikit interaksi terlebih dahulu. Silakan sekali lagi diklik Mentimeter yang saya berikan yang ada di pada bagian chat Zoom ya. Mangga. Baik, saya share screen lagi kalau begitu. Kita lihat apakah ada yang sudah masuk ya. Oke.
Semoga jaringannya mendukung ini. Oke, sudah ada yang masuk sepertinya. Oke, rekan-rekan kita lihat ya. Mohon untuk diklik perasaan yang ada pada hari ini. Ya, baru 4 orang. Waduh, ada yang discuss. Tahu discuss artinya apa? Discuss itu jijik gitu ya. Terhadap satu hal gitu ya. Saya kurang paham ya. Mungkin memang lagi lihat sesuatu terus, wah apa ini gitu. Boleh juga ya. Silakan rekan-rekan untuk klik dulu. Alhamdulillah sudah ada 8 orang yang masuk. Tapi alhamdulillah masih mendominasi ya. Happy, perasaan, surprise. Wah, kenapa ada yang surprise nih? Ada yang sedih juga ternyata ya, tapi tidak terlalu banyak. Ada yang, ya Masya Allah ada yang sedih. Kenapa? Galau-galau di hari Jumat nih. Jangan galau ya, besok kita mau liburan kan hari Sabtu Ahad. Monggo, saya masih nunggu rekan-rekan, baru 10 orang yang ngisi, 12 orang ya sudah ngisi, tapi alhamdulillah di paling atas itu happy. Ada yang surprise juga, ada yang angry ternyata. Wah, kenapa ini? Ini tanda tanya juga ya rekan-rekan. Memang mungkin entah kenapa, tapi yang sedang angry bolehlah. Kalau yang sedang duduk silakan berdiri dulu gitu ya kan. Kalau sedang berdiri silakan duduk dulu. Silakan juga ngambil air dulu gitu kan ya. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, saya sudahkan saja dulu. Alhamdulillah, tapi secara mendominasi gitu. Feeling dari rekan-rekan semua di kesempatan hari ini ternyata alhamdulillah happy, bahagia gitu ya. Dan yang kedua adalah surprise. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang sedih-sedih nanti kita cari solusi bersama lah biar nggak sedih. Baik, silakan dilanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, always you have reached the end of the intro. Oke. Ini yang kedua ya. Dari instansi manakah Anda? Silakan. Oke, dari LPIDD. Masya Allah. Dari Gemilang Indonesia. Wah, Masya Allah. Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu, rekan-rekan dari Gemilang Indonesia, dari LPIDD, Mafaz Indonesia, Mafaza ya. Alhamdulillah, ini kebanyakan dari lembaga-lembaga filantropi sepertinya. Madinah, Banina Al-Hijrah. Oke, ada yang dari sekolah? Dari Gerak Bareng. Wah, Gerak Bareng. Gerak Bareng kayaknya nggak asing ya. Dulunya salah apa puncuk pimpinannya itu dari dompet apa juga. Stay, wah dari Stay, dari Sebi, alhamdulillah, salam kenal. Dari SMP ada juga ya. Oke, dari mana lagi? STI, baik Gemilang, Makmal Pendidikan ya, masih LPI ya. Kopi Pena ya, dari Kopi Pena ya. 11 orang. Baik, terima kasih, cukup jadi sampel. Oke, STI, Sinergi Foundation. Nah, Terahmi ini Mah ya. Terahmi ngajak temennya juga, nanti kita nggak tahu. Baik, wah dari pesantren, pondok pesantren MAH katanya. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat bertemu ya rekan-rekan. Baik, sebagai ini sampel saya cukupkan. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Ini satu bagian yang penting juga. Oke, sudahkah Anda memiliki KPI? Ini bisa 3 jawabannya, pilih salah satunya. Sudah, belum, atau mungkin ada yang baru tahu ada yang namanya KPI. Boleh juga dipilih. Saya ingin tahu ya rekan-rekan. Silakan dipilih. Wah, Masya Allah. Sama nih antara yang sudah dan belum. Oke, yang sudah tapi masih lumayan mendominasi. Baik. Ada yang baru tahu ternyata memang. Baik. Belum 4. Oke. 4 juga, Masya Allah. Oke, tapi lumayan nih. Wah, ini sok-sok lah ya. Antara satu dengan yang lain. Nggak terlalu banyak juga nih perbedaannya. Oke, 15 orang ya. Oh, oke. 6, 5, 4, 7, 4, 5. Menarik ini, menarik. Jadi saya harus mulai dari mana nih kalau kayak gini? Baik rekan-rekan, sepertinya cukup dulu ya jejak short assessment yang dilakukan di awal. Ini sebagai bagian juga nih, saya jadi tahu rekan-rekan. Tapi secara general, alhamdulillah ternyata lebih banyak yang sudah memiliki KPI dibandingkan dengan yang lain ya. Walaupun agregatnya cuma sedikit nih, yang bahkan ada yang baru tahu juga ternyata itu posisi yang kedua begitu lah. Menarik ya rekan-rekan semua. Baik, kalau begitu sudah kita lakukan sedikit jejak asesmennya, alhamdulillah. Saya kembali lagi ke slide. Baik, mohon dibantu ya Terahwi, nanti kalau ada yang harus suara dan lain-lain. Oh, sudah dijadiin kohas sebelumnya.
Sudah mungkin ya. Baik, kalau begitu sekarang saya masuk ke materi lagi. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita tadi kaitannya dengan emotion, ternyata yang pertama mendominasi happy ya, yang kedua surprise, kemudian yang ketiga tadi ada sad-nya, itu big three-nya di di siang hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua kita akan masuk saja ke materi. Ini saya awali dari segitiga kinerja, begitu ya. Oke, ini ada yang raise hand, saya nanti berikan kesempatan ya, tapi sekarang izinkan dulu saya untuk menyampaikan dulu materi. Baik, gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, rekan-rekan, kita awali dulu ya dari namanya segitiga kinerja. Kenapa ini penting harus saya sampaikan? Bahwa diawali dulu dari yang namanya performance gitu ya. Tentunya setiap kita memiliki kesempatan untuk berpeluang menjadi lebih baik dan juga siap untuk bisa mengeksplorasi diri di tempatnya masing-masing begitu, dan juga tentunya nanti impact-nya adalah bagaimana rekan-rekan semua nanti memberikan dampak tersebut untuk kebaikan dari lembaganya masing-masing. Nah, karena saya berbicara tentang sekolah pada hari ini, maka yang harusnya ini kalau saya boleh berkata pada bagian yang pertama di segitiga performance itu adalah diawali dulu dari instansinya. Kemudian yang kedua ada culture di bawah lantai 3. Kedua di lantai 3 jadi. Yang kedua dari culture yang ada ke bawah. Kedua ada culture ya rekan-rekan semua untuk 3 yang menyokong dari performance itu, dan yang ketiga adalah people. Jadi ketika kita berbicara tentang kinerja, kita tidak fair kalau kita hanya berfokus kepada manusia yang ada di yang dijadikan sebagai objek dari penelitian kita untuk kita melihat kinerjanya seperti apa. Itu sangat tidak fair. Karena apa? Karena lagi-lagi performance itu setidaknya itu ditunjang oleh 3 tadi. Ada instansinya itu sendiri atau sekolah, kemudian ada culture dari sekolah itu sendiri gitu ya, dan yang ketiga adalah people-nya. Mohon maaf, mungkin saya akan agak sedikit ngebut nih dalam berbicara karena khawatir nanti beberapa poin tidak tersampaikan, dan menurut saya itu lumayan bagus gitu ya untuk disampaikan. Nih, rekan-rekan, kaitannya dengan sekolah, maka tentu yang harus kita ketahui bersama adalah 3 juga nih penyokong bagaimana sekolah menjadi sekolah yang baik gitu ya. Kalau tadi berbicara tentang performance, kemudian instansinya itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana sekolah sudah men-share, membagikan visi dan misinya, dan kemudian terinternalisasi ke warga sekolah. Itu adalah bagian yang pertama gitu ya, penyokong dari performance sekolah itu sendiri ya, atau instansinya itu sendiri gitu ya. Jadi yang pertama adalah share visi dan misi, sudah sejauh mana. Kemudian yang kedua rekan-rekan itu adalah strategi deployment, dan yang ketiga adalah structure deployment. Nah ini kalau berbicara tentang deployment, mungkin kalau kopi pena udah biasa ya ngomongin tentang teknologi gitu kan, terus berbicara tentang riset gitu kan, kemudian berbicara juga tentang hal-hal yang menyangkut tentang deployment. Kan kalau secara harfiah deployment ini berasal dari kata deploy ya, deployer dari Perancis, bahasa Perancis gitu. Artinya kalau di bahasa Inggris kan itu menjadi share gitu. Artinya sesuatu yang sudah disampaikan atau belum. Nah, makanya berhubungan dengan sekolah, strategi sekolah ini dilihat dari tingkat spread, dilihat dari tingkat bagaimana sekolah menginternalisasi lagi-lagi ke warga sekolah, ini menjadi satu bagian yang penting, termasuk struktur. Kalau struktur mungkin kalau di sekolah ini berbicaranya tentang apa? Struktur organisasi gitu ya. Kalau struktur penggajian mungkin tidak ada ya, karena kecenderungannya kalau sekolah mungkin untuk sekolah yang negeri terutama itu kan sudah ada batasannya tersendiri yang disampaikan oleh pemerintah. Sedangkan untuk swasta ini baru juga bisa banyak berbicara tentang struktur dari bagian penggajian bisa, atau struktur dari orang atau organisasi sekolah itu sendiri. Baik, saya singkat saja. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kalau kita berbicara lagi-lagi ya, kalau kita berbicara tentang performance, maka selanjutnya kita juga harus berbicara tentang culture, gitu kan? Nah, culture ini, ya sebentar saya coba kayak gini. Baik, berbicara tentang culture rekan-rekan. Nah, berbicara tentang culture ini, yang pertama adalah system of appreciation, kemudian yang kedua adalah socialization of value, dan yang ketiga adalah style of leadership. Nah, ini menjadi bagian yang penting juga nih, bagaimana kita ketika berbicara tentang performance, maka kita lihat juga culture yang berada di instansi tersebut.
apakah instansi tersebut ini seringkali memberikan apresiasi? Apresiasi itu bukan harus berupa uang saja, bukan berupa materi saja ya. Contoh kecil yang sederhana itu adalah ucapan selamat juga gitu. Itu bagian dari apresiasi. Kita lihat apakah di culture-nya dari instansi tersebut apresiasi itu jadi bagian yang disorot atau tidak. Kemudian yang kedua, socialization of value. Tentunya di masing-masing lembaga kita punya value masing-masing gitu ya. Nah ini juga berbicara tentang culture, maka tidak lekat juga dengan yang namanya value gitu. Dan yang ketiga adalah style of leadership. Satu hal yang mungkin perlu saya highlight di sini adalah style of leadership. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang train atau kereta saja misalkan gitu ya, maka mungkin kita bakalan tahu tuh ada 2 jenis kereta gitu kan. Yang paling sederhana itu ya kereta yang ada di Indonesia lah. Biasanya lokomotifnya kan selalu ada di depan kayak gitu kan. Kalau saya biasa suka ke Purwakarta gitu kan, itu ada yang namanya kereta apa tuh yang biasa kita gunakan ya? Saya hampir lupa lagi. Pokoknya berbagai macam jenis kereta lah ya, kereta Ponorogo atau kereta apa. Nah itu tentunya lokomotifnya ada di depan. Sedangkan kalau lihat dari contohnya Shinkansen saja, itu kereta yang ada di Jepang, itu hampir setiap bagian gerbongnya itu menjadi lokomotif kayak gitu kan, karena dia ada bagian yang kaitannya dengan magnetik dan lain sebagainya, jadi keseluruhan gerbongnya itu berfungsi. Nah kaitannya dengan leadership, kenapa penting rekan-rekan semua? Nanti kita lihat nih gaya-gaya leadership, kita harus juga bisa mengidentifikasi, dan tentunya kalau kita sebagai leader kita juga harus mengidentifikasi gaya kepemimpinan kita itu seperti apa. Nah berbicara sedikit tentang gaya kepemimpinan, saya kutip gitu ya dari gaya kepemimpinannya Hersey and Blanchard. Gayanya ini terdiri dari 4 rekan-rekan. Ya, jadi ini berdasarkan perilaku mendukungnya leader dan juga perilaku mengarahkannya leader. Kalau mendukung berarti ini kecenderungannya dengan faktor psikologis, sedangkan mengarahkan berarti faktor teknis, gitu ya. Nah, menurut Hersey and Blanchard ini, ya gaya kepemimpinan itu ada 4 rekan-rekan. Bagaimana misalkan seorang pemimpin ini dia tinggi tingkat pengarahannya dan juga tinggi tingkat dukungannya, maka dia dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan yang konsultasi gitu. Atau misalkan gaya tinggi pengarahannya masih tinggi tapi kemudian rendah dukungannya, itu gaya kepemimpinan instruksi. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, bagian yang ketiga ya, itu ada juga mungkin pemimpin di antara pemimpin kita yang rendah pengarahannya tapi tinggi dukungannya terhadap kita. Nah, itu adalah bagian dari gaya kepemimpinan yang partisipasi namanya. Dan yang keempat, rekan-rekan, ada satu gaya kepemimpinan yang namanya adalah gaya kepemimpinan delegasi. Ini dua-duanya rendah, baik itu perilaku mendukungnya relatif rendah dan juga perilaku mengarahkannya rendah. Jadi masing-masing leader ini punya stylenya masing-masing dan ini punya alat ukurnya, gitu ya. Nanti kalau rekan-rekan perlu nih melakukan proses asesmen terhadap dirinya sendiri sebagai leader, atau misalkan ada permintaan leadernya untuk diarahkan, boleh nanti insya Allah saya share ya kaitannya dengan tools untuk mengetahui gaya dari kepemimpinan. Nah, itu saja dulu untuk style of leadership yang jelas ini mendukung dengan culture. Kemudian selanjutnya rekan-rekan baru kita berbicara tentang people, ya. Kalau people ini nanti juga sama didukung sama 3. Yang pertama adalah kompetensi. Ya, kompetensi ini tentunya adalah bagian yang wajib juga kita bagian yang harus di-highlight dari per masing-masing individu kayak gitu. Bagaimana kita bisa melihat seorang itu pengetahuannya gitu ya, ranah pengetahuannya, kemudian ranah afeksinya dan juga ranah psikomotoriknya tentunya. Nah, ini kalau ketiganya sudah mendukung maka kita bisa melihat kompetensinya. Nanti pada bagian-bagian selanjutnya saya menjelaskan juga tentang kompetensi. Kemudian yang kedua karakter, dan yang salah satu yang paling penting adalah salah satu pendukung dari people itu sendiri adalah calling. Nah, ini mungkin satu bagian yang perlu saya sampaikan. Terkadang kita mungkin menjadi seorang guru itu bukan berasal dari hati. Ini yang paling bahaya ya. Seorang yang performanya akan baik itu adalah orang-orang yang callingnya pun bagus kayak gitu. Artinya memang dia datang dan menjadi seorang pekerja di satu instansi itu berdasarkan hatinya. Dia menjadi seorang guru itu berdasarkan hatinya gitu ya. Bukan karena nggak ada pilihan lain gitu. Ya udah saya jadi guru aja gitu. Karena nggak ada pokoknya kerja aja gitu ya, daripada nggak kerja nganggur kan bahaya gitu. Nanti dimarahin sama ibu mertua misalkan. Ya udah makanya calling.
Nah, ini tuh bagian yang pentingnya rekan-rekan. Baik, saya lanjut dulu. Nanti kita masuk ke saya elaborasi di hal yang lain ya. Saya sampaikan dulu sampai dengan sini. Kemudian yang selanjutnya guru-guru semua, Bapak Ibu semua, kita baru masuk ke manajemen kinerja. Nah, tentunya kita tahu bahwa proses manajemen yang dilakukan untuk memastikan kegiatan dan output kerja seseorang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga itu adalah namanya manajemen kinerja. Ya, begitu ya. Nah, manajemen kinerja, rekan-rekan itu terdiri menjadi 3. Ada yang namanya perencanaan kinerja, monitoring kinerja, dan juga penilaian dari kinerja itu sendiri. Gitu ya. Jadi ada perencanaan, monitoring, dan juga penilaian, harus selalu seperti itu. Nah, kemudian ini satu hal yang lumayan membuat kita surprise gitu ya. Ini ada satu riset dari Gallup Consultant, ya, salah satu konsultan yang lumayan kita selalu jadikan sebagai salah satu bahan rujukan gitu kalau di beberapa consulting itu. Ini adalah Gallup Consultant. Nah, ini menyatakan bahwa 15% organisasi, ya termasuk sekolah, organisasi yang jelas yang beliau lakukan risetnya. Saya kurang paham teknik pengambilan datanya seperti apa, kemudian sampel dan kalkulasinya seperti apa, tapi ini sudah dihadirkan seperti ini gitu hasil risetnya. 15% organisasi itu jelas prioritas targetnya, hanya 15%. Yang kedua, hanya 19% karyawan yang semangat mengejar targetnya. Gitu ya. Dari berarti kelebihannya 81% karyawan itu ya, itu tidak semangat dalam mengejar target. Bisa jadi targetnya itu tadi tidak tersosialisasikan dengan baik. Kemudian selanjutnya hanya 49% waktu yang digunakan karyawan untuk mengejar targetnya. Jadi dari 19% tadi karyawan yang semangat targetnya itu ya mengejar target, dilakukan lagi riset. Dari 19% itu berapa persen sebetulnya yang waktunya itu betul-betul digunakan untuk mengejar target? Itu ternyata hanya 49. Luar biasa ya. Dan 50% karyawan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai targetnya. Ini yang masalah. Nah, makanya rekan-rekan semua mungkin nanti kita barulah berbicara tentang KPI. Karena melihat dari hasil riset ini dari berbagai macam organisasi begitu yang dilakukan sampelnya oleh Gallup Consultant. Nah, makanya mungkin selanjutnya saya juga perlu nih mention mengapa perlu KPI di sekolah gitu ya rekan-rekan semua ya. Ya, terutama yang pertama, menggerakkan seluruh tim untuk mencapai target sekolah dengan cara menurunkan target sekolah ke dalam target individu. Itu yang pertama. Ya, setiap sekolah tentunya dia punya target. Wajib punya target. Apakah nanti ternyata di sekolah Bapak Ibu tidak memiliki target? Nah, ini yang jadi masalah juga nanti. Tapi tentunya punya target gitu kan. Nah, KPI itu bisa menggerakkan seluruh tim untuk mencapai target yang pertama. Yang kedua, membuat setiap orang fokus pada target yang menjadi prioritas mereka. Kita tahu mungkin kita berada di satu organisasi, berada di sekolah gitu kan, luar biasa banyaknya job yang harus kita lakukan. Mungkin bisa jadi kalau dilihat dari bagian WLA, rekan-rekan tahu WLA tidak ya? Workload analysis gitu ya. Satu analisis yang bisa kita lakukan untuk melihat beban kita kerja ini udah sesuai atau belum. Itu namanya WLA. Bisa jadi sangat besar gitu ya. Nah, lebih dari 1, bahkan bisa jadi ada yang 3. Kalau 4 itu udah ngap-ngapan banget, udah harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Karena sekarang saya tidak harus membahas WLA di sini, jadi tidak banyak yang harus saya sampaikan. Yang jelas, karena banyak beban kerja, gitu, maka kita harus punya KPI. KPI itu apa? Fokus pada target yang merupakan bagian-bagian penting dari segitu banyaknya list kerjaan kita. Nah, itu makanya KPI. Nah, KPI itu nanti jumlahnya bisa 5, maksimal 8 ya. Karena yang namanya fokus berarti nggak boleh lebih dari 8. Yang biasa kami lakukan di consulting gitu ya, di MZ Consulting. Kemudian memudahkan atasan dalam melakukan monitoring dan kontrol pekerjaan bawahan tentunya. Nah, ini juga nih bagian yang penting nih rekan-rekan. Sehingga kenapa KPI perlu ada di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya KPI pun akan efektif dilakukan di sekolah kalau apa saja. Yang pertama, KPI itu harus merupakan penjabaran dari Renstra dan RKAT sekolah. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin tidak setiap sekolah punya Renstra nih. Nah, ini yang perlu juga dievaluasi. Kemudian kita harus hadir ya kalau misalkan di kesesuaian sekolah yang baik itu adalah dia punya Renstra yang ajeg gitu dan punya RKAT yang baik setiap tahunnya. Nah, makanya KPI itu harusnya penjabaran dari Renstra dan RKAT tersebut. Kemudian yang kedua, diturunkan mulai dari pimpinan tertinggi hingga posisi terendah dalam organisasi ya.
Jadi setiap orang dalam organisasi, dalam sekolah kita, yang baik itu dia punya KPI-nya masing-masing, ya. Dan diawali dulu dari visi misi yang besar, renstra yang besar, masuk kepada KPI dari mungkin kalau berbicara tentang sekolah berarti kepala sekolah, baru masuk ke waka ya, wakil kepala sekolah gitu, berbagai macam ada waka apa. Di bawahnya baru ada guru dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setiap orang fokus pada target yang mencapai prioritas tadi, 5 sampai 8 fokus KPI cukup. Kemudian KPI juga disertai target dengan activity plan. Nanti saya jelaskan seperti apa. Dilakukan juga monitoring secara rutin, ya, tertulis dan melakukan action plan. Ini penting rekan-rekan semua. Jangan sampai kita punya KPI, tapi dilakukan proses evaluasinya itu hanya 1 kali dalam 1 tahun misalkan. Hanya untuk saat MR saja, management review di akhir. Ini yang salah kaprah ya. Yang harus itu bagus itu adalah dilakukan gitu evaluasinya itu per bulan, melihat bagaimana pencapaian dari masing-masing target kita. Karena selanjutnya ada kompetensi individu yang cukup untuk mencapai target yang ditetapkan. Artinya apa? Individu di sini adalah jangan sampai KPI yang kita buat ini tidak sesuai nih dengan kompetensi yang dimiliki oleh individu sendiri. Walaupun pada dasarnya ini kita tidak berbicara tentang per orang ya kalau KPI ini, tapi lebih berbicara kepada apa namanya job desk dari jabatan tertentu kayak gitu. Tapi kita harus lihat juga tuh kompetensi individunya. Baik, ini sebagai contohnya rekan-rekan. Kalau kita berbicara tentang KPI, ada target dan juga ada activity plan gitu ya. Misalkan saya yang sederhana aja ya, saya awali dari sini aja dulu. Karena ini satu bagian juga nih yang banyak orang lakukan gitu, ingin menurunkan berat badan gitu. Gimana caranya, apalagi kalau rekan-rekan semua WFH seringkali duduk kayak gitu, tidak banyak beraktivitas, maka berat badan lah yang timbul kan. Nah, misalkan KPI-nya adalah turunnya berat badan. Ya. Kemudian targetnya berat badan turun 5 kg dalam 2 bulan. Selanjutnya ada activity plan. Activity plan itu apa? Perencanaan aktivitas yang akan kita lakukan. Begitu ya. Nah, saya harus highlight di sini, kalau KPI sama target itu, kata kerjanya itu harus apa namanya ya? Maksudnya kata yang kita sampaikan di sini ini adalah kata-kata yang sifatnya output kayak gitu. Makanya turunnya berat badan, ya. Berat badan turun 5 kg dalam 2 bulan. Kalau target ini dia berupa output, tapi sudah spesifik menyebutkan kadar, sudah spesifik menyebutkan satuan, ada kilogram di sana, ada bulan di sana. Biasanya selalu seperti itu. Kemudian activity plan baru ini berbicara tentang operasionalnya ya. Kalau kita ngomongin tentang pendidikan, guru-guru mungkin sudah paham lah, ada yang namanya KKO kan, kata kerja operasional kayak gitu. Yang seperti apa guru-guru lebih paham. Nah, makanya di activity plan pun demikian. Nah, KPI dan kerja target ini tadi ya sudah disampaikan. Misalkan pertama adanya peningkatan perolehan jumlah siswa nih, kalau kita berbicara tentang siswa sebesar 20%. Persentase ini masih berupa bagian dari KPI karena dia masih begitu general. Makanya diejawantahkan kembali dalam bentuk target. Nih kalau tadi kan umum ya, kalau ini kita udah masuk ke sekolah nih. Misalkan adanya peningkatan perolehan jumlah siswa sebesar 20% nih di tahun selanjutnya kan. Yang namanya KPI bagus dilakukan selama per tahun. Jumlah siswanya baru 200 orang, jumlah siswa baru maksudnya 200 orang, itu adalah targetnya. Dari target baru nanti kita lakukan ada activity plan yang kita tuliskan, lakukan campaign 2 tema sekolah unggul misalkan per bulan, melakukan apa, menjalin apa, mengadakan apa ya gitu ya. Itu masuknya ke ranah operasional. Ya, nanti rekan-rekan saya lebih detailkan lagi di selanjutnya. Misalkan gini rekan-rekan, karena pandemi gitu, saya mention juga rumah sakit ya. Makanya perlu ada juga nih apa namanya kita mengetahui gitu ya. Misalkan contohnya kita sampaikan di rumah sakit. Goals 2022 itu adalah menjadi rumah sakit pilihan utama bagi masyarakat gitu ya. Makanya nanti itu kita ejawantahkan lagi berupa target-target yang sudah memiliki satuan di sana. Kunjungan pasien rawat inap sebanyak 8.800 orang kan satuannya. Rawat jalan 116.000 kali misalkan. Tercapainya surplus 4,5 miliar. Kepuasan pasien 85%, mungkin yang sebelumnya berapa kayak gitu ya. Termasuk digitalisasi rumah sakit dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kita dalam membuat goals gitu ya. Salah satunya seperti ini. Nah, bagaimana kalau di lembaga filantropi? Karena
mungkin di sini ada beberapa dari lembaga filantropi juga, sama rekan-rekan ya. Dalam mencapai target itu kita harus spesifik. Bahkan mungkin di antara kita sudah pernah tuh membuat target yang baik dengan sistem SMART gitu ya. Ada yang pernah tahu ya, mungkinnya harus spesifik, harus measurable, A-nya apa tuh? SMART gitu ya. A-nya apa? Ada yang tahu? Spesifik, measurable, kemudian act ya. Jadi peluang-peluang yang bisa dilakukan itu bisa juga achievable. Kemudian R-nya responsibility-nya ada juga di sana, dan yang kelima itu timely kayak gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini di target ini rekan-rekan semua akan lebih bagus juga kalau menggunakan sistem SMART. Tapi kalaupun kita hanya menuliskan penulisan jumlah, penulisan kuantitas di sana juga tidak masalah ya kalau berhubungan dengan KPI. Nah, kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya apa lagi yang perlu kita bahas? Kaidah menyusun KPI warga sekolah ya. Pertama, kaidah yang pertama merupakan penjabaran dari tadi sudah saya sampaikan. Ini merupakan penjabaran dari Renstra dan RKAT sekolah. Kedua, harus diturunkan mulai dari pimpinan tertinggi hingga posisi terendah dalam organisasi sekolah. Yang ketiga, setiap orang fokus pada target yang menjadi prioritas mereka ya, 5 sampai dengan 8 KPI tadi. Kemudian yang 4 dan yang 5 ini bagian tambahan di sini nih. KPI itu rekan-rekan harus nge-link antar atas bawah dan saling support kiri kanan. Ya, artinya apa? Yaitu nanti KPI itu harus nge-link ya, karena kita punya target besar, maka bagian orang atas kita dengan orang yang ada di bawah dalam satu organisasi itu KPI-nya harus nge-link dan harus saling support nih, kiri kanan harus saling seirama. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian berikan bobot juga untuk setiap KPI sesuai tingkat kepentingan KPI bagi sekolah itu sendiri ya. Nanti juga kita berbicara tentang pembobotan. Jadi setiap yang kita buatkan KPI-nya gitu, nanti ada targetnya gitu ya. Kemudian ada ukuran keberhasilannya, baru nanti kita berikan bobot, baru nanti ada nilai ya, bobot. Nah, lanjut rekan-rekan semua, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, nih KPI dan target sekolah gitu ya. Sebelum saya nanti menjelaskan lebih detail, saya ingin tahu ya dari rekan-rekan semua pemahaman dari apa yang saya tadi sampaikan ya. Walaupun mungkin masih sedikit nih, waktu saya masih relatif banyak. Hanya saja waktunya nggak terlalu ini juga nih rekan-rekan. Saya tetap akan kasih Jamboard nanti untuk rekan-rekan kerjakan ya sebagai bagian dari sama-sama kita mengimplementasikan dari apa yang sudah didapat ya. Nanti rekan-rekan akan coba saya masukkan kepada grup juga ya. Ini khusus untuk KPI dan target aja. Belum sampai kepada ranah activity plan, belum juga pada pembobotan, belum juga pada ukuran keberhasilan ya. Cukup KPI dan juga target dari yang telah tadi saya sampaikan ya rekan-rekan. Saya ingin tahu dulu, baik saya stop share dulu rekan-rekan semua. Saya akan drop namanya achievable ya, achievable. Rekan-rekan boleh dilihat pada bagian chat Zoom. Saya sudah berikan lagi nih Jamboard ya. Bagi yang menggunakan laptop tentunya lebih enak karena nanti akan sangat mudah rekan-rekan dalam mengakses. Tapi bagi yang menggunakan handphone biasanya kalau Jamboard dia harus diinstal dulu aplikasinya ya. Nggak apa-apa. Ini bagian dari rekan-rekan memenuhi tugas dulu nih sebelum saya melanjutkan ya. Sebelum saya memberikan kesempatan rekan-rekan untuk bertanya ya, nanti ada tanya jawab. Silakan diklik dulu sekali lagi yang ada pada bagian chat Zoom. Saya akan udah ada yang masuk sepertinya. Nah, di sini saya perlihatkan dulu sebelum ini ya, sebelum rekan-rekan mengerjakan ini. Sebentar. Nih, pada bagian Jamboard sudah saya buat 3 kelompok ya. Ada kelompok 1 di sini. Kemudian ada kelompok 2. Sebentar, ini di sini ya, sudah saya kasih keterangan. Dan juga ada kelompok 3 di sini. Ya, yang rekan-rekan nanti lakukan ya dengan kelompoknya masing-masing. Saya harapkan rekan-rekan bisa membuat KPI sederhana yang diejawantahkan dalam target. Ya, ini tentang apa? Boleh tentang sekolah, boleh tentang organisasi, boleh tentang apapun. Ya, apalagi kalau rekan-rekan sekarang berada di satu organisasi dan sudah punya KPI-nya, boleh juga nanti tuliskan di sini. Nanti saya akan review ya. Bagaimana tingkat rekan-rekan membuat KPI dan juga targetnya. Kelompoknya bagaimana? Pembagian kelompok nanti akan saya buat dengan skema apa namanya? Oke, breakout room ya. Nanti saya akan masukkan ke breakout room.
saya harapkan rekan-rekan bisa menuliskan di sini ya. Sekali lagi nanti yang masuk ke kelompok 1 berarti silakan mengerjakan breakout room 1 kelompok 1, breakout room 2 kelompok 2 dan seterusnya. Gitu ya. Dapat dipahami ya rekan-rekan. Sebelum saya masukkan kepada breakout room, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Ya, teman-teman silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic saja ya, mungkin Kang Riki gitu ya. Jadi ini belum ada yang masuk juga nih. Ayo teman-teman, ini mungkin ini dari 36 peserta ya, luar biasa. Ini ada, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak ada mungkin kita langsung latihan dulu ya. Ya, latihan dulu aja mungkin Kang Riki. Ya, baik. Supaya ada waktunya. Baik, saya berikan kesempatan rekan-rekan untuk masuk ke breakout room dulu. Minimal membuat tadi KPI dan juga targetnya ya. Nanti kita elaborasi setelah rekan-rekan mau mengerjakan itu. Baik. Silahkan untuk masuk ya. Saya kasih nama kelompoknya dulu. Kelompok 1. Baik. Ini saya buat secara acak dulu ya rekan-rekan. Nanti ada notifikasi mungkin yang masuk gitu. Atau saya kasih option dulu kalau begitu. To return no automatic move all send posting into breakout room. Yes. Oke, rekan-rekan. Saya masukkan untuk berdiskusi ya. Jadi satu kelompok cukup nanti bikin satu saja ya. KPI-nya boleh satu, penjabarannya boleh yang banyak. Oke, silakan rekan-rekan untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing. Teh Rahmi sama Teh Ipa mau saya masukkan? Masukin ya. Oke. Boleh. Teh Rahmi juga saya masukkan. Silakan. Boleh silakan. KPI-nya menurunnya komplain orang tua. Komplain. Atau terjadinya penurunan komplain dari orang tua. Bolehlah sama aja. Oke. Kelompok 1 aman ya, terkendali ya. Saya ke kelompok 2. Nah, mungkin. Bagaimana kelompok 2 ada yang bisa? Ada masalah? Nah, itu ada narsumnya. Pak, tadi untuk yang kelompok 2 itu KPI-nya sudah bebas dibagi. Ya. KPI-nya silahkan rekan-rekan semua untuk membuat saja satu ya. Tadi berdasarkan program kerja di masing-masing tempat juga silakan diambil satu aja. Nanti activity plan-nya baru bisa dituliskan. Dituliskannya di Jamboard ya. Di Jamboard-nya pada bagian tadi itu yang kelompok 2 berarti. Sudah ada yang buka Jamboard? Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, yang kelompok 2 nulisnya di sini ya. Kelompok 2. Iya. Okay. Oh, yang ya, saya pakai handphone Pak, tapi saya sedang belajar ya, untuk menggunakannya dan saya baru pertama kali ada KPI dan belum tahu apa-apa, jadi mohon apa.
Mohon bantuan dan arahannya, Pak. Ya, ya. Insya Allah nanti kita bahas setelah masuk ke main room kembali ya. Sekarang Ya. pemahaman dari rekan-rekan semua saja dulu ya. Silakan dituliskan di sini. Ya. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, saya stop share. Rekan-rekan silakan untuk ini ya. Saya ke kelompok 3. Lihat dulu. Di kelompok 2 silakan kalau mau share screen. Bisa kah? Kalau nggak di share screen juga nggak apa-apa sih. Oh, ini nggak ada ininya ya, nggak ada. Sebentar. Cara ngisinya bagaimana Pak Riki di itunya? Diklik aja di Jamboardnya. Kalau pakai laptop enak ya, nanti ada tulisan T. Nah itu yang dikliknya aja. Oke, saya perlihatkan dulu kalau begitu. Nah, seperti ini. Kalau pakai HP, saya udah download. Oke, kalau pakai HP mungkin bisa gunain ini nih, sticky note, nggak apa-apa. Pakai sticky note aja, tulis, ya. Ini kalau pakai laptop enaknya kayak gini. Nanti bisa klik di sini, tinggal nulis. Nah, bisa kan ya? Silakan. Kalau pakai HP biasanya sticky note sih. Ya. Nah. Ya, jangan dicoret-coret. Kalau coret-coret nanti erase ya. Oh iya, boleh di back juga. Yuk, monggo Pak, silakan. Oke, saya masuk dulu ke kelompok 3. Silakan ya, nanti kita bahas di main room. Sampai sejauh mana pemahaman rekan-rekan? Sudah? Bagaimana kelompok 3? Oh, ada Terahmi ya? Aman, harusnya aman. Ya, ini kita lagi masuk tapi masih rada loading nih, Kang Riki. Oh, iya. Gak apa-apa deh, CD-nya dulu. Nah, ini nggak masuk-masuk ya? Di Jamboardnya? Iya. Nggak masuk-masuk ya. Oke. Berarti untuk di kelompok 3, nanti tolong ditulisnya pada bagian ini ya. Nah, yang ketiga ini. Silakan tuliskan KPI-nya, targetnya mau seperti apa. Gitu. Ya, ini untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah mulai tuh. Jadi kita kelihatan nih. Kelompok 2 masih on konsep, kelompok 3 juga masih. Baik, rekan-rekan silakan. Nanti kalau yang menggunakan handphone, kalau kesulitan bisa pakai sticky note juga nggak apa-apa. Kalau yang bisa, saya perlihatkan caranya ya. Khawatir ada yang belum bisa. Nih kalau menggunakan laptop enaknya kayak gini, laptop. Ini tinggal klik aja tulisan T, arahkan, kemudian tinggal ngetik apa. Ya, gitu. T ini. Tapi kalau misalkan menggunakan handphone, biasanya harus install dulu, baru kemudian silakan klik sticky note, baru dibuatkan. Gitu, monggo Terahmi, monggo. Oh, siap. Ya. Ini waktunya nggak lama. Ini bagian dari ini aja sih sebetulnya, apa namanya, internalisasi di awal supaya rekan-rekan bisa saling kenal dan pemahaman di awal ya. KPI harus tentang sekolah, boleh juga tentang non sekolah mangga ya. Tapi kalau sekarang ini kita berbicara tentang beyond school performance, bagus tentang sekolah. Tapi kalau rekan-rekan ternyata bukan dari sekolah dan udah punya KPI-nya, boleh ya, silakan. Nanti kita bahas di main room. Baik, saya kembali dulu ke main room. Waktunya nggak banyak ya, silakan. Ya, menarik ternyata ya, rekan-rekan semua. Karena jumlah peserta alhamdulillah relatif banyak di kesempatan hari ini. Jadi kita bisa buat 3 kelompok begitu. 31 partisipan ya. Dan kebanyakan tadi saya lihat sudah ada yang paham tentang KPI. Walaupun juga di urutan yang kedua ternyata banyak yang belum tahu apa itu KPI. Kita tunggu dulu hasil pengerjaan, kita bisa lihat
hasil pengerjaannya di Jamboard ya. Kita lihat hasil pengerjaan dari dua kelompok ini. Saya share screen dulu. Oke. Kelompok 1. Oke, udah lumayan detail. Kelompok 2. Masih on target, on konsep ya. Kelompok 2 tidak apa-apa. Dan kelompok 3. Oke, sudah ada yang menuliskan tapi masih coret-coret. Masih belum rapi ya. Masih on konsep juga sebenarnya kelompok 3. Baik, kita bahas nanti. Peningkatan SQL. Oke. Oke, kita kembalikan lagi para pesertanya. Cukup dulu saja sebagai apa namanya, sebagai sampel gitu ya ke depan. Baik, saya kembalikan dulu. Close all room. Menjuarai apa? Perlombaan. Baik, rekan-rekan semua, izin saya masukkan dulu ke sini ya. Ini sebagai simulasi sedikit aja sih tadi ya, supaya rekan-rekan apa namanya, saya tahu gitu tingkat pemahaman rekan-rekan sampai mana dan kita lihat juga. Mohon maaf ya, saya masukkan dulu ke sini. Kita akan bahas aja langsung per satu-satu karena waktu kita sangat terbatas nih rekan-rekan. Insya Allah nanti kita akan ke sini ya, sebentar. Sini ya. Baik. Saya lihat dari tadi ini kelompok 1 ya. KPI-nya menjadi penurunan komplain orang tua, jumlah pelatihan yang diikuti guru, jumlah siswa baru, prestasi tingkat nasional, peningkatan kedisiplinan karyawan. Baik Bapak Ibu, mohon untuk di mute dulu ya. Yang masih terdengar suaranya. Teh Iva minta tolong. Teh Rahmi. Baik, ya, yang dituliskan Bapak Ibu di sini kaitannya dengan KPI ya. Betul ya, tadi KPI itu adalah lagi-lagi kata yang digunakan itu adalah harus berupa output tapi yang masih general gitu kan ya.
harus output yang masih general. Nah, tapi kalau dilihat dari sini ini masih kecenderungannya terlalu banget general. Masih terlalu banget general. Maksudnya gimana? Ini kayak terjadi penurunan komplain orang tua. Nah, ini kayak gimana awalnya? Ini harus berdasarkan dulu rekan-rekan. Mungkin apa namanya? Kita harus mengetahui ini antara target yang berupa kata-kata operasional dengan tadi basisnya dengan apa dikomparikan dengan hal-hal yang mungkin sifatnya terlalu general seperti ini. Nah, ini rekan-rekan, yang namanya KPI, sekali lagi yang namanya KPI itu dia mencerminkan terhadap apa? Terhadap mungkin ini ada di Renstra mungkin ya, tapi kalau terlalu general kayak gini nanti akan agak sulit nanti kalau kita membuat targetnya. Apa namanya nanti poin-poin dari keberhasilan target yang nanti diejawantahkan tadi ya. Jadi terjadi penurunan komplain orang tua, ini bisa dijadikan KPI atau tidak rekan-rekan? Ada yang bisa jawab? Iya, saya awalnya KPI itu kirain cuma dilihat dari kinerja karyawan dan prestasi siswa aja gitu, Pak. Ya. KPI itu memang betul ya, bagian kita melihat KPI itu tadi dari apa? Deskripsi kerja sebetulnya. Deskripsi kerja dari masing-masing orang. Kan kita punya job description kan? Kita punya job description, kita punya Renstra kayak gitu. Makanya kita buatkan KPI itu ngambil dari job desk itu sendiri sebetulnya. SDF ya Pak sedikit Pak ya. Misalnya di lembaga pendidikan itu ada humas. Humas itu kan membangun citra positif kaitannya dengan layanan akademik gitu Pak. Betul. Nah, salah satu indikator kinerjanya itu sebenarnya kalau misalkan goalnya Uzung itu zero complaint. Nggak ada komplain dari orang tua kan. Cuma kalau berbicara zero complaint asal terlalu tinggi ya. Makanya salah satu bentuk KPI kinerja itu adalah terjadi penurunan orang tua. Itu satu. Nah, sebenarnya kalau humasnya bagus, itu dia punya data dalam 1 tahun ini punya komplain apa, kemudian dalam aspek apa saja, sehingga presentasi komplain-komplain itu setiap semester atau setiap ini turun. Ya. Itu asumsinya bisa jadi salah. Gitu. Bisa jadi ini salah. Betul Pak. Saya sampaikan ya di sini Bapak-bapak semua. Tadi siapa? Ayah Khalid ya, Masya Allah. Terjadi penurunan komplain orang tua bisa dijadikan sebagai KPI dengan syarat tadi itu betul, itu sudah masuk pada ranahnya job description dari masing-masing orang, ya. Jadi dilihatnya bukan general sekolah, tapi dilihatnya dari person, Pak. Jadi KPI itu dia mengejawantahkan terhadap person. Kecuali kalau misalkan tadi kalau sudah dijelaskan bahwa ternyata memang ada bagiannya nih, bagian humas yang menangani ini tidak masalah. Kecuali kalau tadi nggak ada bagiannya, nggak ada orang yang bertanggung jawab untuk KPI ini, tapi kita cuma sebatas asumsi terhadap peningkatan kualitas dari sekolah itu yang belum bisa. Tapi kalau misalkan ada penanggung jawabnya di sana, ada ada bagian job desk yang mengejawantahkan tentang penurunan tadi, itu tidak apa-apa dijadikan sebagai bagian dari KPI. Hanya saja nanti ini targetnya udah masuk juga ya, karena ada proses presentasi di sana ya. Tapi nanti rekan-rekan bisa menuliskan pada bagian indikator keberhasilannya ya. Nanti kita bahas indikator keberhasilannya. Kalau 5% itu berarti dia pada ranah berapa? Dia poin 5 kah, 4 kah, 3 kah, 2 kah, atau 1 kah ya. Termasuk nanti proses pembuatannya seperti apa. Itu ya Pak Khalid ya. Nanti saya jelaskan lebih. Pertanyaan lagi Pak dari saya. Pertanyaan dari saya itu kan kalau ini kan komplain dari orang tua. Nah, kalau kita bagaimana menangani komplain dari owner gitu loh Pak? Komplain dari owner. Berarti itu bagiannya CSO ya, Customer Service Orientation, betul ya? Bu Siti. Ya makanya job desk-nya berarti ada orang tersendiri yang bertanggung jawab gitu. Iya, betul. Ya, berarti kalau demikian itu kan masih kalau kita nanti berbicara tentang itu ranahnya kepala sekolah ya Pak ya? Ranahnya kepala sekolah bisa. Owner ya? Kalau owner yang dikatakan owner di sini itu sebetulnya siapa? Apakah memang kepala sekolah kah? Atau memang ternyata yang punya yayasan kah? Atau siapa itu harus spesifik juga Bu? Ya, nanti saya coba jelaskan lebih jauh, mungkin langsung kepada materi selanjutnya ya. Ini sebagai bagian dari refleksi tadi di awal, tapi secara keseluruhan apa yang sudah dibuat Bapak Ibu semua udah ini ya, connect antara KPI sama targetnya. Saya lihat juga untuk di kelompok 2
peningkatkan jumlah hafalan 1 juz selama 1 semester. Jumlah hafalan bertambah setiap semester. Ini malah harusnya kebalik ya. KPI-nya malah yang lebih spesifik, targetnya yang kurang spesifik. Targetnya yang cenderungnya general. Yang kelompok 3, orang tua yang bertanggung jawab pendidikan anaknya. Mengadakan apa? Baik, masih rekan-rekan semua masih sepertinya perlu kita ada elaborasi lebih lanjut ya mengenai KPI ini. Maka izinkan saya untuk kembali menerangkan kepada Bapak Ibu semua sebetulnya KPI yang betul itu seperti apa. Baik, saya lanjutkan dulu materinya. Terima kasih sebelumnya sudah menuliskan di Jamboard. Jadi saya punya gambarannya, Bapak Ibu semua, tadi sejauh mana pemahaman tentang apa yang saya disampaikan di awal, kaitannya dengan KPI dan juga target. Nah, saya nggak harus membahas tentang rumah sakit ya, saya langsung kepada sekolah saja. Ini karena waktu lalu kami mendampingi juga nih rekan-rekan untuk mendampingi rekan-rekan yang dari rumah sakit, KPI juga, termasuk leadership trainingnya gitu ya. Nah, gini rekan-rekan semua, ini contohnya nih, kepala sekolah ya. Ini cuma kita tuliskan fokusnya saja dan juga presentasi ini udah dari pembuatan. Jadi, kepala sekolah ini punya misalkan 4, 5, 6 gitu ya. Ada 6 yang dijadikan sebagai KPI-nya. Pertama dilihat dari kelulusannya, prestasi siswa, PSB, kemudian 7K sekolah, hubungan internal, eksternal sekolah gitu, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, dari keseluruhan ini, makanya tadi saya bilang KPI itu dia harus link atas bawah dan juga saling support kiri kanan. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan dari keseluruhan yang telah ada pada KPI sekolah kepala sekolah ini kita ejawantahkan per masing-masing waka ya. Jadi tadi pada bagian kelulusan nih kita tuliskan pada bagian waka akademik, prestasi siswa ini ada pada bagian waka akademik juga ya. Kesiswaan kita ambil yang PSB dan 7K sekolah. Bagian humas berarti kaitannya dengan hubungan eksternal dan juga pengabdian sekolah, pengabdian masyarakat. Artinya apa rekan-rekan? Artinya di sini kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dia punya punya irisan dan juga berbarengan nanti saat dia mau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu harus support terhadap KPI dari kepala sekolah secara keseluruhan gitu. Maksudnya kan dia ada tujuan sekolah target yang dicapai. Kepala sekolah dia menurunkan dari target sekolah, kemudian dibuatkan ke KPI-nya, baru dari KPI kepala sekolah itu dia turunkan kepada waka-wakanya, begitu. Itu bagian dari kita berbicara tentang link atas bawah dan link kiri kanan otomatis. Misalkan kita berbicara tentang MGMP setiap pelajaran, gitu ya, makanya ada MGMP ini bisa jadi itu bisa didukung oleh bagian kesiswaan, gitu misalkan. Nah makanya kita berbicara juga saling support kiri kanan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, dalam KPI sekolah itu dia harus membuat 2 target ya. Rekan-rekan semua, targetnya apa? Meningkatkan hal yang positif tentunya sebagai bagian dari membuat exposure kebaikan di sekolah tersebut. Dan yang kedua adalah membuat target yang berupa penurunan hal-hal yang merugikan sekolah gitu ya. Jadi fokusnya 2 hal tadi. Bagaimana kita meningkatkan prestasi, tapi kita tidak selesai di meningkatkan prestasi saja gitu. Kita juga harus kemudian bagaimana mungkin budaya-budaya yang tidak baik tadi yang saya mention di awal itu kita bisa reduksi. Nah, itu bisa buatkan di bagian KPI sekolah tadi yang sudah kita turunkan per masing-masing, baik itu wakil kepala sekolah ataupun mungkin ke guru ya. Bahkan paling bagus sampai dengan security, dengan OB gitu kalau ada, itu harus memiliki juga. Nah, itu bagian dari kiri atas saling support, kiri kanan saling support, atas bawah juga saling nge-link. Nah, kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya ada penerjemahan dari KPI tadi ya dalam skala penilaian. Nah, saya harus menjelaskan ini juga nih rekan-rekan. Bagaimana ya tadi yang sudah kita buatkan, tadi proses memberikan pembobotan ya. Pembobotan itu didapatkan dari mana? Pembobotan itu disesuaikan dengan karakteristik dari organisasi itu sendiri. Kalau ternyata yang paling dibutuhkan itu ternyata tadi pada bagian misalkan penambahan jumlah siswa, maka bobot dalam mendapatkan jumlah siswa, kenaikan jumlah siswa itu harus dikasih bobot yang paling tinggi misalkan. Atau sebaliknya, misalkan rekan-rekan di sekolahnya itu bagaimana caranya agar misalkan
jumlah siswa yang tidak lulus itu dipersedikit kayak gitu ya, diturunkan. Nah, maka dia harus jadi KPI dengan bobot tertinggi. Jadi sekali lagi harus disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau kita sudah punya KPI, sudah punya target, selanjutnya kita lihat indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan biasanya diklasifikasikan menjadi 5. Ini pun harus menyesuaikan dengan karakteristik sekolah tadi. KPI yang bagus adalah bukan hanya sebatas konseptor yang terjun di sana, tapi eksekutornya juga yang nanti yang akan melaksanakan ini juga harus juga disertakan dalam membuat ini. Untuk apa? Untuk mengetahui ini skala yang kita tuliskan 5 sampai dengan 1 ini, apakah ini sudah sesuai dengan kompetensi dari orang eksekutornya atau belum, gitu ya? Kan mungkin sebagai orang HRD, misalnya kita berbicara tentang HRD, kita tidak tahu nih sebetulnya kalau misalkan kita tuliskan 5 itu adalah ini kan kaitannya dengan sekolah ya. Kalau sekolah mungkin kita tahu banget nih. Artinya umum saja, jumlah siswa baru ternyata lebih dari 110% nih didapatkannya. Berarti kalau 110% itu berapa tuh? 220 orang gitu ya, lebih dari. Jumlah siswa baru 100 sampai dengan 110%, dia bobotnya kita kasih angkanya 4 gitu, nilainya 4. Dan seterusnya, itu degradasinya seperti itu. Nah, ini kenapa saya menuliskan angka 100 bukan di angka 5? Jawabannya adalah agar kita bisa memberikan ruang kepada karyawan kita yang yang prestasinya lebih daripada 100%. Kan tidak ini ya, tidak tidak fair gitu kalau misalkan si A dapat 100%, sedangkan yang si B ini lebih dari 100%, tapi sama-sama di angka 4 gitu. Makanya kita kasih ruang yang lebih dari 100% itu kita kasih di angka 5 misalkan. Ini pembuatan 5, 4, 3, 2, 1 sebagai indikator keberhasilannya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini juga sama. Kalau ini berhubungan dengan proses presentase. Kalau ini bagaimana? Kalau misalkan contohnya KPI 5, 4, 3, 2, 1 ini tidak berhubungan dengan angka. Kan kalau tadi angka jumlah siswa baru 200 orang, jelas angkanya. Berarti kalau lebih dari 200 bisa di angka 5 misalkan. Oh, kalau ini saya menuliskannya 110 ya. Nah, misalkan kalau yang ini KPI dengan targetnya yang nggak bisa dikuantifikasi. Makanya kalau nggak bisa dikuantifikasi, ya kita berikan di sana berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan pengejawantahan dari per masing-masing target gitu. Misalkan yang nomor 1 ini berhubungan dengan transaksi keuangan sekolah. Laporannya itu kan harusnya misalkan di tanggal 9, kurang dari tanggal 9, 10 itu udah harus masuk. Ternyata dia lebih dari 10. Bukti transaksi tidak lengkap tapi masih tidak ada kesalahan laporan. Ya udah kita kasih nilainya 1 gitu. Yang nomor 2 itu bagaimana? Laporannya rata-rata selesai di atas tanggal 9 sampai dengan 10. Bukti transaksi lengkap, kesalahan laporan maksimal 3 kali gitu ya. Misalkan kayak gitu. Dan seterusnya menyesuaikan dengan deskripsi yang kita butuhkan untuk penentuan dari keberhasilan tadi ya, Bapak Ibu semua. Tingkat keberhasilan dari masing-masing KPI yang kita tuliskan di sini. Ukuran keberhasilan. Baik, selanjutnya apa yang harus dituliskan lagi? Setelah kita punya KPI, rencana kerja, jangan lupa kita harus membuat apa? Activity plan. Activity plan di sini ada PIC dan juga ada bulan kayak gitu. Saya sedikit-sedikit saja, waktunya khawatir nggak cukup. Termasuk Bapak Ibu semua, kenapa tadi di awal saya mention KPI yang bagus itu harus juga termonitor. Kita ada satu tools yang bisa digunakan sejauh mana KPI kita selama 1 tahun tertentu itu sudah bisa dinilai. Caranya dengan menggunakan model PK sebenarnya. Problem, Identification, and Corrective Action gitu ya. KPI-nya silakan dituliskan. Activity plan-nya itu seperti apa? Jangan lupa dikasih deadline ya. KPI ini sudah termasuk target ya Bapak Ibu semua, termasuk nanti progress achievement-nya. Progress achievement nanti berhubungan dengan year to day namanya. Year to day itu apa? Progress yang kita dapatkan selama sampai dengan bulan Juli dibandingkan dengan keseluruhan sampai dengan sistem sampai dengan bulan Desember. Kan biasanya KPI itu sampai dengan akhir tahun gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih year to day-nya sampai dengan bulan Juli ini seperti apa. Misalkan tadi mendapatkan, kalau PSB kan 1 hari gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara omset gitu,
omset 1 tahun 3,5 miliar misalkan. Sampai bulan Juli baru dapat 1 miliar. Artinya progress achievement-nya, ya TD-nya, berarti kita bisa hitung dari tadi yang jumlah 1 miliar tadi dibagi 3,5 miliar dikali dengan jumlah bulan sekarang. Jumlahnya berarti sekarang Juli berarti ada 7. Misalkan kayak gitu ya. Menuliskan problem identification. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu semua jangan lupa untuk menuliskan itu tuh. Kemudian corrective action, apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar kendala-kendala yang terjadi pada bagian bulan ini itu tidak terjadi lagi di bulan selanjutnya. Nah, makanya ini tugas siapa? Tugas kepala sekolah bisa jadi, tugas wakil kepala sekolah bisa jadi kalau di sekolah. Kalau misalkan di organisasi yang lain, tugas supervisor, tugas manajer kayak gitu ya. Atau juga tugas direktur terutama juga bisa melakukan proses PK terhadap yang dilakukan oleh person dalam organisasi tersebut dalam menjalankan KPI sampai bulan tersebut. Mohon maaf saya agak cepat ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semua, ini contohnya yang saya buatkan ya. Misalkan terlaksana penyelenggaraan PSW nih, activity plan-nya, jumlah pendaftar, targetnya kita lihat misalkan ada 500 orang nih, gitu ya. Deadline-nya harusnya pada 15 April. Tapi progresnya itu sampai tanggal 1 Maret baru mendapatkan 100 kandidat ya. Jumlahnya mencapai 300 orang per tanggal 16 Maret misalkan. Nah, kemudian problem identifikasinya apa? Oh, ternyata pengumuman PSB-nya itu belum efektif nih karena website-nya itu tidak bisa diakses sampai dengan tanggal 10 Maret. Nah, misalkan kayak gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Corrective action-nya, lakukan maintenance website sekolah secara berkala. Nah, gitu ya Bapak Ibu semua. Ini satu bagian contoh bagaimana kita membuat PK, satu model monitoring yang kita lakukan untuk KPI yang sudah kita buatkan tadi. Baik, nanti saya kasih materinya Bapak Ibu. Saya lanjut saja dulu. Selanjutnya, nih Bapak Ibu, kita akan membuat proses penilaian dari KPI yang kita buat ya. Tadi berapa sih sebetulnya titel penilaian kinerja kita? Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Tadi pembobotan ya, bobot tadi yang sudah Bapak Ibu buat misalkan di awal prosesnya itu tadi ya berdasarkan kebutuhan sekolah dikali dengan nilainya, kemudian itu mendapatkan bobot dikali nilai ya, KPI per masing-masing, baru nanti dijumlahkan tuh, bobot dikali nilai keseluruhannya dijumlahkan. Nah, ini per KPI kayak gitu. Jadi dia dapatnya adalah totalnya 3,8 misalkan dari hasil proses penilaian bobot dikali nilai untuk KPI. Nah, contoh selanjutnya Bapak Ibu semua, untuk membuat satu sekolah menjadi bagus, kompetensi itu menjadi bagian yang utama juga kan ya. Tadi saya sudah sempat menyinggung kompetensi itu adalah akumulasi dari yang namanya knowledge, skill atau keterampilan dan juga afeksi kayak gitu. Misalkan saya ingin melihat dari semangat kerja. Nih Bapak Ibu semua, kalau dilihat dari standar kompetensi sekolah, ini untuk setiap organisasi biasanya nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Kompetensi itu biasanya tergolong menjadi 3 ya. Ini mungkin untuk beberapa organisasi bilangnya adalah kamus kompetensi. Nah, untuk sekolah juga sama sebetulnya kita namanya adalah standar kompetensi sekolah misalkan. Ini dilihat dari performance kompetensinya ya. Beda lagi tadi ada yang namanya KPI. KPI ini tujuannya adalah membidik dari job description. Kalau KPI, kalau kompetensi ini dia lebih kepada bagaimana kita melihat soft skill-nya, ya, bagaimana melihat kemampuan analisa, semangat kerja, inisiatif, komunikasi, kerjasama, leadership dan juga kontrol pekerjaan misalkan. Nah ini sebagai salah satu contoh standar kompetensi yang kami buatkan ya. Untuk PS itu penjaga sekolah itu cukup dari angka 2 aja misalkan. Kemudian untuk TU, untuk guru, untuk waka dan juga untuk kepala sekolah, ya. Nah, contohnya seperti apa yang tadi? Misalkan contohnya pada bagian semangat kerja, kita tuliskan key behavior-nya. Dia mendapatkan grade 1 ketika apa? Oh, ternyata ketika dia bekerja sebatas yang ditugaskan saja. Gitu. Yang 2 seperti apa? Bekerja sesuai standar organisasi. Dapat 3, saat semangat kerjanya bagaimana? Menerapkan standar kerja pribadi juga iya dan juga meningkatkan kinerja gitu dan seterusnya. Artinya setiap masing-masing komponen yang kita buat kompetensinya disertai dengan key behavior dan juga nanti per masing-masing grade gitu ya. Ini contoh dari semangat kerja. Nah, sehingga nanti di akhir Bapak Ibu semua nih bisa dilihat ya. Kalau tadi KPI, sekali lagi kalau ini penilaian kompetensi,
kita ukur masing-masing kemampuan analisa sampai dengan kontrol pekerjaannya. Proses pembobotannya lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah masing-masing. Minimal itu tadi acuan yang kita buatkan tadi di awal. Actual itu melihat proses yang telah dan sedang dilakukan per masing-masing individu terhadap aspek penilaian yang kita nilai. Misalkan Bapak Ibu semua, untuk tadi ya, untuk kepala sekolah yang dua tadi apa? Tadi saya contohkan ya. Untuk yang dua itu misalkan penjaga sekolah, kemampuan analisanya cukup di 2 saja. Key behavior-nya tadi yang telah kita tuliskan. Ternyata hasilnya atau actualnya ketika kita melakukan proses observasi, dia juga berada di angka 2. Ya, sesuai dengan key behavior. Maka kita tuliskan nilainya adalah 3. Nah, dan seterusnya sama. Makanya saya kasih keterangan di sini di bawah ya. Actual dikurangi minimal ketika gapnya 0 itu bernilai 3. Kemudian selanjutnya actual dikurangi minimal ketika nilainya adalah 1, nah, berarti nilainya adalah 4 ya. Actual dikurangi minimal sama dengan 1 berarti nilainya 4. Kemudian actual dikurangi minimal 2 berarti nilainya 5 dan seterusnya ya. Setelah sudah saya buatkan di sini keterangannya. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengcopy paste aja yang ada di sini, disesuaikan antara minimal ataupun kamus kompetensi yang kita punya dengan actual per masing-masing orang. Ya, kayak gitu. Makanya nanti kita dapatkanlah total untuk penilaian kompetensi, misalkan orang ini adalah di angka 2,95. Selanjutnya yang hampir terakhir ini baru melakukan proses rekap penilaian kinerja ya. Yang punya IPK itu bukan sekolah saja, tapi kerja juga. Yang baik itu Bapak Ibu semua memiliki IPK. Apa IPK? Indeks prestasi kerja. Gitu ya. Yang bagus itu agak beyond school performance kita harus punya IPK Bapak Ibu semua. Ini gradingnya bisa kita sesuaikan ya. Saya mau menuliskan grading ini biasa kalau lihat dari nilai IPK yang ada di kampus kayak gitu. A itu dikatakan angka 3,5 sampai 4 misalkan. Dan lain-lain. Nah, untuk proses penilaiannya, karena kita tadi punya KPI, punya kompetensi, proses pembobotannya penilaiannya 70% dari total nilai KPI, ditambah 30% dari nilai kompetensi, dijumlahkan, baru dia dapat nilai IPK. IPK itu apa? Indeks prestasi kerja. Jadi tidak fair kalau penilaian hanya berdasarkan KPI saja. Kita juga harus lihat pada bagian non KPI-nya. Makanya kita lihat pada bagian kompetensi kerja. Gitu ya Bapak Ibu semua. Untuk apa ini penilaian kinerja itu? Pertama, manajemen kinerja individu. Ya, kita tahu kalau misalkan masing-masing orang ternyata nilainya demikian, maka kita harus ngambil hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan manajemen kinerja. Kemudian keputusan gaji. Kalau kita lihat IPK-nya tinggi, otomatis nggak fair dong kalau kita nggak ngasih bonus tanda kutip untuk orang yang memiliki IPK tinggi tersebut. Dasar pengembangan individu, kalau dia masih IPK-nya kurang, menetapkan prioritas pelatihan, tentunya untuk bagian-bagian nilai kompetensi yang kurang juga, dan juga perencanaan suksesi atau hal strategis lainnya yang bisa diambil oleh manajemen. Itu saja mungkin dulu ya rekan-rekan. Mohon maaf ngebut banget waktunya, tidak ini ya, karena biasanya saya kalau ngasih materi KPI ini 2 hari full. Terima kasih, tapi alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh teman-teman Kopi Pena. Itu saja dulu mungkin, Teh Rahmi, saya kembalikan kepada Teh Rahmi. Silakan. Oke, terima kasih Kang Riki, luar biasa banget ya. Mungkin ini materinya daging semua ya, bisa dibilang begitu gitu ya. Ini ada yang bertanya gitu ya, ada yang bertanya nih gitu ya. Ini kalau di kolom komentar ada yang tools gaya kepemimpinan, mungkin ini lebih Ayah Khalid lebih ke kayak gimana ya mungkin ya. Tools gaya kepemimpinannya seperti apa mungkin yang bagus gitu ya untuk tadi. Di awal ya. Boleh, gimana tuh? Ya, baik. Gini Teh Rahmi dan juga tadi yang nanya siapa namanya? Dari sekolah mana? Ayah Khalid. Ayah Khalid? Ya. Iya, baik Ayah Khalid. Jadi, tools kepemimpinan yang biasa dilakukan oleh IMZ ya, consultingnya dari dompet apa ini, dia tadi sudah saya sampaikan ya, kalau yang diambilnya itu, bentuknya itu adalah model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Jadi, masing-masing model itu
maksudnya setiap organisasi dalam proses pengejawantahan dari model itu mungkin bisa berbeda. Tapi kami ngambil model ini, namanya model Hersey and Blanchard. Dia ada 4 kayak gitu ya, yang sudah saya sampaikan. Toolsnya seperti apa? Toolsnya biasanya saya buatkan tabulasi khusus di Excel dengan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator di masing-masing gaya. Misalkan gaya instruksi itu yang berbicara tentang gaya instruksi itu apa aja. Maka misalkan kami buatkan sebanyak 9 sampai dengan 10 pertanyaan disesuaikan dengan indikator dari gaya instruksi. Kan tadi kalau kita berbicara tentang perilaku mendukung dan perilaku mengarahkan, kalau gaya instruksi itu berada pada level dia mengarahkannya bagus, itu tinggi, tapi ternyata proses pendudukannya rendah kayak gitu. Itu ada. Saya sudah buatkan G-form-nya sih waktu lalu saat ada training leadership ya di salah satu lembaga yang kami dampingi. Saya buatkan demikian. Nanti kalau diperlukan boleh setelah ini kontak-kontak saja ya. Insya Allah begitu ya. Abi tadi siapa? Abi lupa ya. Khalid. Ayah Holid. Oke. Ayah Holid. Oke. Begitu ya Ayah Holid. Mungkin nanti kalau ada teman-teman juga mungkin bisa kontak Kang Ricky langsung ya. Mangga. Termasuk saya juga ini, ternyata KPI yang di Synergy Foundation bisa lebih luas ya. Tadi ada beberapa yang miss juga nih, jadi alhamdulillah kebantu juga nih saya gitu ya. Keren. Ini ada yang nanyain lagi nih, Kang Ricky. Ini nih dari Pak Ilvan ya. Apakah ada aplikasi KPI berbasis web yang harganya terjangkau katanya? KPI berbasis web. Gini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. KPI itu lagi-lagi dia harus menyesuaikan nih dengan karakteristik di masing-masing lembaga. Tidak bisa kita generalisir. Misalkan lembaga A itu harus selalu sama dengan lembaga B gitu ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena nanti dalam proses pembobotan mungkin akan sama. Atau tadi kalau kita berbicara tentang kamus kompetensi, per masing-masing lembaga mungkin bisa sama kayak gitu. Jadi sejauh ini sih yang saya lakukan prakteknya gitu ya. Baik di lembaga di sini ataupun melakukan proses pendampingan untuk lembaga-lembaga sosial, itu tidak ada yang general satu dipakai untuk semua, itu relatif tidak ada. Kami biasanya melakukan proses assessment dulu nih di awal, kita lihat dulu karakteristik lembaganya seperti apa, orangnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita lihat juga job description-nya, kita lihat juga value dari lembaga tersebut, kita lihat juga range dari lembaga tersebut, baru nanti proses itu kan penurunan ya, KPI itu lagi-lagi penurunan dari range kayak gitu. Nah, baru nanti kita bisa buatkan tuh, oh untuk level ini harusnya seperti ini gitu. Untuk level ini seperti harus ini, level ini harus seperti ini. Dan nanti di akhir tidak cukup sampai sana, kita juga lihat tuh ada proses job eva namanya, job evaluation. Itu bagian dari tools juga tuh, yang nanti disandingkan dengan WLA, workload analysis. Kalau mau bicara ini panjang, tapi yang jelas kesimpulannya adalah tidak ada yang paling satu KPI mungkin tidak terlalu cocok ketika itu KPI diberikan ke organisasi lain dengan culture dan value yang berbeda. Demikian. Oke, jadi begitu ya. Tadi Pak Ilpan, jadi begitu ya. Jadi setiap organisasi sekolah itu punya range-nya masing-masing, nanti bisa diturunin gitu ya. Nah, jadilah KPI-nya gitu. Betul. Begitu ya. Pak Ilpan, nah ini untuk yang selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Yayi Anisha ya. Seberapa besar KPI membantu kemajuan sekolah katanya? Gitu. Wah, impact-nya ya. Impact dari KPI sendiri. Gini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Wah, sebentar. Suara saya masih terhubung belum teh? Ini kayaknya. Terhubung. Sinyalnya tiba-tiba nge-lag. Cek. Ya, terhubung Kang Ricky. Oh, terhubung. Baik. Terima kasih. Gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kalau kita berbicara KPI berarti memang fokus kita adalah pada bagian performance kayak gitu ya. Kita mungkin tidak bisa mengatakan berapa persentase atau dampak yang bisa dihasilkan ketika sekolah memiliki KPI kayak gitu. Tapi yang jelas keseluruhan sistem yang ada di sekolah kita, pertama itu akan sangat terarah. Yang kedua akan sangat terukur tentunya. Dan yang ketiga memudahkan kita selaku pemegang kebijakan di sekolah tersebut untuk memberikan kebijakan-kebijakan strategis mengenai per person kayak gitu. Jadi mungkin kita tidak fair ketika memberikan satu apresiasi terhadap satu orang, tapi tidak
didasarkan kepada proses pengukuran yang jelas kayak gitu. Nah, kalau sekolah punya itu, tentunya kayak gitu. Prestasi sekolah pun harusnya sih meningkat karena dilihat dari motivasi kerja, nantinya mereka akan meningkat. Kemudian yang kedua, masing-masing guru itu di sekolah kita tentunya mereka punya terarahkan kayak gitu. Kalau selama ini mungkin targetnya nggak terlalu jelas nih, tapi ketika ada KPI, maka kalau dia tidak bisa men-achieve gitu KPI tersebut dalam 1 tahun, maka otomatis dia harus ada effort yang dikeluarkan, betul tidak? Nah, insya Allah maka tentunya ke depan sekolah ini performance-nya tentunya akan lebih meningkat gitu ya, kalau dilihat dari manfaat impact dari KPI itu sendiri. Demikian. Begitu ya, ini untuk Kak Yayi Anisha, semoga menjawab. Nah, itu lebih kitanya lebih jelas gitu ya, apalagi kalau di sekolah gitu ya, lumayan ini. Nah, ini terus ada ini Kak Hamideh ya, mau nanya langsung lewat apa, mungkin open mic atau kayak gimana ya? Mangga open mic aja. Open mic aja ya, ini Kak Hamideh, mangga di open mic aja. Terima kasih Mbak Rahma sama Kak Riki. Oke, terima kasih Kak Riki. Jadi kami kan dari lembaga sosial iya, tapi yang ada pendidikannya. Nah, pada penentuan KPI kemarin, mungkin KPI untuk staf akan berbeda dengan KPI relawan yang guru. Halo? Ya. Oke. Nah, ini nanti mohon dikoreksi ya Kak. Apakah KPI sama, tadi kan ada KPI dan kompetensi. Apakah dua-duanya itu harus dipakai atau kalau salah satunya, ini nanti kami fokusnya di guru dulu nih Kak. KPI untuk guru, apakah instrumen penilaian guru itu bisa nggak yang harus seperti di KPI yang ada target dan activity plan? Karena kemarin tuh sempat beberapa nemu instrumen penilaian guru, tapi untuk kompetensinya kayak tentang karakter gurunya gini-gini. Nah, untuk KPI kan targetnya itu harus bisa diukur. KPI itu harus bisa diukur, jelas. Nah, apakah untuk guru itu cukup hanya dengan kompetensi aja untuk penilaiannya? Dan KPI itu untuk yang di atas, misalnya kepala sekolah dan waka-waka. Kalau guru, apakah juga itu KPI yang sifatnya kuantitatif? Kayak karena guru kan gini nih, misalnya KPI salah satu kami, anak-anak itu punya akhlak yang baik. Nah, standar akhlak yang baik itu seperti apa ketika diturunkan di KPI, gitu Kak? Ya. Paham. Lanjut ya Rahmi, langsung dijawab atau gimana? Mungkin mangga dijawab dulu ya satu persatu, ini udah masuk lagi pertanyaan. Terima kasih Kak. Kami agak repotan nih jadi muter. Neng nama barusan siapa Bu Hamideh ya? Dari mana Bu? Dari Gemilang Indonesia Pak. Gemilang Indonesia. Okay. Pernah tahu IMZ? Sering. Sering ya? Ya kami mitranya sama LPI juga. Ya, makanya agak familiar. Gini, Bu Hamidah, pertanyaannya bagus. Apakah antara maksudnya guru dan juga relawan guru dan juga bagian operasional ini kita bisa bedakan antara satu KPI, mungkin yang satu hanya fokus pada performance atau kinerja, kompetensi saja gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau mengukur tadi ya ada bagian fairness di sana. Masing-masing orang ya Ibu Hamidah, masing-masing orang yang ideal itu tetap harus dia memiliki KPI. Kenapa seperti itu? Kenapa harus tetap? Karena yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu tidak akan bisa menyelenggarakan nggak bisa sukses nih dalam menjalankan KPI-nya ketika itu tidak terhubung sampai dengan orang yang berada di bawahnya. Karena pada bagian masalah operasional teknis biasanya yang harus naik performance kan itu ada pada bagian level staff kayak gitu ya, level staff ke bawah. Misalkan kita berbicara kalau di sekolah misalkan ini ya, tadi saya sudah mention tingkat kelulusan siswa itu harus 100%.
Itu kan jadi salah satu KPI juga tuh yang bisa dituliskan oleh kepala sekolah. Kemudian dari kepala sekolah nanti diturunkan ke berarti wakil kepala sekolah bagian kurikulum, misalkan ya. Kurikulum atau kesiswaan, saya kurang paham. Nah, mungkin pada bagian kesiswaan gitu, kurikulum lah ya, karena ini berbicara tentang kurikulum dan juga efektivitasnya. Nah, dari sini kan itu nggak sampai ke kurikulum, tapi sebagai pelaksananya itu adalah guru. Nah, makanya guru itu juga harus punya link dengan tadi kepala sekolah yang punya yang punya targetan besar di sana kayak gitu. Ya, jadi yang bagus itu per masing-masing orang yang berada dalam organisasi itu sendiri itu harus memiliki KPI-nya yang terlink antara atas bawah dan juga tadi saya bilang harus support kiri dan juga kanan. Karena nanti proses nanti di akhir untuk melihat IPK-nya ya, indeks prestasi kerja itu harus ada 2 penilaiannya. Penilaiannya tidak fair kalau kita lihat dari KPI saja ataupun kompetensi saja tadi ya. Jadi bisa dua-duanya. Ya udah, berarti Ibu Hamidah bisa mensiasatinya dari sini. Kalau misalkan untuk guru pembobotan dari nilai KPI-nya kan tadi 70% misalkan. Nah, ini dibalik ya, kompetensinya yang 70% misalkan, KPI-nya yang 30%. Misalkan seperti itu. Itu juga dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Yang jelas andil antara kompetensi ya, prestasi kompetensi dengan IPK tadi dengan KPI tadi, dia harus punya andil dalam pembuatan IPK, dalam pembuatan indeks prestasi kerja. Gitu, Bu Hamidah ya. Oke. Gimana, udah jelas, Bu ya? Ya, sebentar. Terus misalnya gini, Kak. Ini KPI untuk kepala sekolah. Misalnya tingkat kelulusannya sekian. Kolom di KPI pertama. Jadi nanti untuk guru tetap kolom ini secara teknis sih sebenarnya. Apakah di kolom pertamanya KPI tetap KPI kelulusan sekian. Nah, untuk target sama activity plan guru itu berarti berbeda dengan, maksudnya dia menjalankan hariannya kan? Ya. Berarti model pembuatan KPI tetap di awal KPI tetap itu siapapun itu, tapi nanti activity plan-nya yang berbeda. Betul, bisa jadi seperti itu, Bu. Bisa jadi yang membedakan itu pada bagian activity plan. Tapi ini ya, masing-masing individu KPI-nya mungkin bisa jadi operasionalnya bisa jadi beda, tapi dia punya keterhubungan ya. Sekali lagi dia punya keterhubungan antara atas sampai dengan bawah. Jadi ada KPI-nya dulu apa, target yang dituliskannya apa, ukuran keberhasilannya seperti apa yang tadi, yang dia punya 5 grade biasanya, kalau ukuran keberhasilan itu, dia mendapatkan poin 5 ketika sangat perform sekali, dan mendapatkan poin 1 ketika performnya sangat buruk sekali, kayak gitu, sampai kita memberikan pembobotan. Nah, pembobotannya nanti sesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dari masing-masing sekolah. Bisa jadi tadi sudah saya sampaikan, misalkan penambahan dari jumlah siswa gitu, itu menjadi concern di satu sekolah, tapi bisa jadi di sekolah lain adalah dia ingin 100% kelulusan. Nah, makanya nanti pembobotannya nanti menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Dan yang baik itu, Bapak Ibu guru, ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa KPI yang baik itu dia terfokus pada 5 sampai dengan 8 saja, tidak boleh lebih. Yang namanya key itu artinya kunci. Sesuatu yang dijadikan kunci, masa semuanya mau banyak ya. Walaupun kita tahu ya, kinerja guru itu akan sangat banyak sekali, apalagi kalau nanti berhubungan dengan undang-undang keguruan ya. Tahun berapa? Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ya kalau nggak salah. Nah, itu di sana kan dijelaskan juga tuh bagaimana ada standar kompetensi masing-masing guru ya. Kita lihat dari standar kompetensi pedagogisnya, kompetensi apa lagi? Kompetensi pedagogis, kompetensi apa lagi Bapak Ibu guru? Ada yang tahu? Ada yang 4, kepribadian, pedagogis, sosial, ya. Dan satu lagi nanti bisa dicek ya. Nah, masing-masing tersebut itu keempat kompetensi yang ada pada ranah guru itu, Bapak Ibu, satu lagi profesional ya. Nah, keempat kompetensi ini bisa jadi itu jadi bahan rujukan juga yang bisa dituliskan oleh masing-masing sekolah untuk membuatkan KPI dari per masing-masing guru. Nanti bisa lihat tuh, kalau kompetensi sosial menurut undang-undang itu yang baiknya itu kita punya guideline-nya itu seperti apa. Nah, kita turunkan di sekolah kita.
bagaimana kompetensi profesional, apakah yang harus dia kuasai selama menjadi guru. Kalau berhubungan dengan mata pelajaran, sampai sejauh mana dia penguasaan dari materi yang harus dia sampaikan. Atau misalkan hubungannya tentang penelitian tindakan kelas sebagai bagian yang harus dilakukan oleh guru untuk menjaga profesionalitas guru berada di lingkungan sekolahnya. Nah, itu kesemuanya bisa diturunkan tuh oleh guru ya. Jadi sangat masing-masing kompleks ya, masing-masing sekolah, makanya tadi saya sampaikan perlu ada proses penyesuaian di sana dalam membuat key performance indicator. Itu Teh Rahmi. Siap, terima kasih. Begitu mungkin ya Bu Hamidah, moga-moga jelas. Ya, alhamdulillah. Tercerahkan sangat. Terima kasih Mbak Rahmi sama Kak Riki. Ya, terima kasih juga Bung Ge. Ini masih banyak banget nih ngantri pertanyaannya, alhamdulillah. Kita ramai alhamdulillah ya. Jadi mungkin ini sangat daging semua, jadi banyak yang penasaran juga. Oke, ini kita langsung ke Pak Budi ya. Ini Pak Budi Surahman. Pak Budi bertanya, untuk sebuah lembaga pendidikan yang baru mulai menggunakan KPI, apakah semua target dan keinginan wajib ditulis atau sementara bertahap pencapaiannya? Jadi lebih mana nih, mending apakah bertahap atau langsung gitu? Gimana? Ya. Yang baru banget menyusun KPI ya. Wah, bukan dari sekolah Pak Budi aja nih Pak Budi. Sebetulnya masih banyak juga sekolah-sekolah yang belum melek dalam pembuatan KPI. Kita masih perlu banyak pendampingan ya. Tapi good news-nya itu adalah alhamdulillah seiring dengan teknologi ini semakin canggih, semakin maju, dan keterbukaan informasi itu sangat mudah untuk didapatkan. Banyak juga nih sekolah-sekolah yang sudah mulai melek kayak gitu untuk bisa dia menerapkan KPI di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi concern-nya Pak Budi di sini, apakah memang perlu step by step atau keseluruhan kita tuliskan? Lagi-lagi Pak Budi untuk menjawab ini nanti harus betul-betul disesuaikan dengan pertama tadi tujuan sekolah itu sendiri seperti apa, dan yang kedua gini Pak Budi, kita harus membedakan antara renstra yang sifatnya 5 tahunan misalkan ya, dengan KPI yang kita buatkan hanya sebatas per 1 tahun. Sekali lagi, mungkin kita punya goals-nya itu banyak gitu ya. Masing-masing kita punya goals yang banyak, disesuaikan dengan renstra. Kalau kita punya renstra, disesuaikan dengan tujuan sekolah kita. Kalau kita tentunya harus punya tujuan, disesuaikan juga dengan big goals yang kita miliki di sekolah. Hanya saja dalam pembuatan KPI itu, Bapak Ibu semua itu harus paham, kita harus betul-betul menyesuaikan dengan kondisi dan juga kita harus menyelesaikan dengan tujuan kita. Jadi jangan sampai tidak achievable ya, jangan sampai unachievable gitu. Artinya apa? Kita membuat target itu harus yang realistis, yang bisa kita betul-betul realisasikan dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Kalau 1 tahunnya ternyata ya nanti makanya kenapa penting banget nih saat pembuatan KPI di awal tahun yang kita harus bukan hanya prosesnya sosialisasi saja, tapi kemudian kita harus berupa diskusi ini, karena kita harus bisa juga nanti dalam pembuatan KPI itu antara konseptor dengan eksekutornya itu nge-link kayak gitu ya. Jangan sampai yang kita buatkan targetnya itu terlalu ketinggian atau juga jangan sampai kerendahan. Nah, makanya penting banget di awal tahun ada proses pembuatannya itu di awal kayak gitu, dan juga dilakukan proses diskusi mendalam sebelum dilakukan eksekusi selama 1 tahun gitu. Oke. Itu ya, jadi harus hati-hati banget ya menentukan target buat KPI itu akan seperti apa gitu ya. Begitu ya Pak Budi, moga-moga terjawab. Ini masih ngantri pertanyaannya luar biasa. Kita langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Priyanti ya. Izin bertanya, Mbak Rahmi dan Mas Riki, dalam membuat KPI, berarti harus membuat indikator dan target KPI itu sendiri, serta indikator kompetensi kerjanya ya. Keduanya ini sama-sama harus menyesuaikan kebutuhan karakter lembaga itu sendiri. Nah, tadi. Udah ya, tadi udah dijelaskan ya? Udah tadi dijelaskan. Tapi mungkin ada yang dijawab lagi nih enggak, atau udah jelas ya, Mbak Kak Priyanti ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, mungkin nanti bisa langsung open mic ya. Boleh. Bagian mananya yang belum jelas boleh ya. Yang jelas tadi jawabannya iya, perlu banget gitu. Perlu banget karena pembuatan indikator, kemudian ukuran keberhasilan dan pembobotan itu harus
betul-betul menyesuaikan dengan kondisi lembaga ya, kondisi lembaga dan juga tentunya masing-masing ciri khas dan keunikan per masing-masing lembaga mungkin pembobotannya bisa jadi berbeda ataupun ukuran keberhasilannya bisa jadi berbeda. Yang jelas bisa achievable sampai dengan ukuran jangka waktu 1 tahun dan juga sudah ada proses discuss antara warga sekolah ketika di awal tahun gitu. Oke, begitu ya. Jadi itu sangat penting, harus relate ke atas, ke samping-sampingnya juga harus relate semuanya. Oke, ini Pak Ilvan nanya lagi nih, kalau Wakaman kurikulum merangkap juga sebagai guru mata pelajaran, mungkin ini double job ya? Double job ya. Apakah KPI dan performance evaluation-nya harus 2 kali? Dan bonus kinerjanya dihitung 2 kali juga. Nah ini kayak gimana nih? Kalau yang double job mungkin ya. Ya. Wah ini banyak Pak, maksudnya per masing-masing, bukan per masing-masing ya, hampir banyak kayak gitu tuh. Di organisasi yang terutama kecil, tapi jobnya berlipat-lipat, jadinya 4L. 4L apa? Lu lagi gitu ya. Yang jadi penanggung jawabnya dia lagi, karena nggak ada orang lain yang harus ini. Nah, itu tetap berarti kalau kayak gitu Bapak-bapak semua, karena KPI itu bukan lihatnya person, tapi lebih kepada job desk ya atau jabatan golongan pada masing-masing maksudnya ya golongan di masing-masing lembaga itu. Makanya nanti antara dia sebagai waka dan juga sebagai guru tentunya dia punya 2 KPI berarti kalau kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tentang IPK-nya nanti seperti apa, ya silakan nanti ini hubungannya dengan kebijakan strategis ya di ranah sekolahnya. Apakah kalau yang satu perform, yang satu ternyata nggak perform karena kesulitan dia membagi waktu atau mungkin ketidakfokusannya dalam melaksanakan eksekusi kerja, bisa jadi mungkin nanti ya yang satu kurang, yang satu plus kayak gitu. Atau kalau dua-duanya perform nih, kita bisa Superman gitu ya. Ya satu bisa mengerjakan ini, satu mengerjakan ini, dan dua-duanya ternyata performanya bagus, memberikan dampak atau impact terhadap sekolahnya juga bagus. Ya itu satu kewajiban gitu. Makanya tadi kan saya singgung di awal ya, ada proses appreciation ya untuk mendukung performance dari sekolah itu yang bagus kayak gitu. Value dari lembaga itu terutama dengan appreciation tadi harusnya mendukung terhadap prestasi-prestasi yang ada yang terjadi gitu di person di masing-masing lembaga tersebut. Betul. Oke, jadi mudah-mudahan ini cukup jelas ya untuk Kak Priyanti. Oke. Tapi mungkin saya juga mau ini ya, Kang Riki mau nanya mungkin ya. Ya curhat dikit lah di Sinergi Foundation sendiri gitu ya. Kan mungkin ada program kami banyak gitu. Mungkin ya hampir sama juga ya KPI-nya gitu. Cuman untuk satu katakanlah SPP atau leader itu dia ada yang lebih dari 8 poin nih gitu ya. Karena tapi didukung oleh staf di bawahnya gitu ya. Nah, itu apakah masih sehat tuh kalau misalkan lebih dari 8 gitu ya. Tadi kan kata Kang Riki tuh ya maksimal 5-8 lah. Kalau lebih dari itu mungkin bisa dikatakan overload atau gimana ya? Oke. Iya, Terahmi. Sejauh keilmuan KPI yang saya pelajari sih ya, selama ini bahwa memang KPI yang bagus itu 5 sampai dengan 8 teh. Selebihnya itu menjadi bonus saja. Artinya kita pilih dari sekian banyak yang kita tuliskan di KPI, misalkan ada 12, tetap ambil maksimal 8. Yang 4-nya nanti itu hanya dijadikan sebagai bonus kerja sajalah gitu ya. Jadi kayak misalkan kan contohnya kayak gini teh. Apakah misalkan di contohnya itulah di dunia nyata gitu ya. Apakah gosok gigi? Gosok gigi itu harus dijadikan sebagai bagian dari yang harus kita tulis di rutinitas kita? Kan tidak. Itu kan menjadi satu bagian yang kebutuhan yang secara tidak langsung kita akan selalu lakukan proses gosok gigi itu setiap harinya. Nah, yang kayak gitu, yang sifatnya nggak terlalu impactful kayak gitu, tidak harus dituliskan di KPI kayak gitu. Itu harusnya sudah automatically ya, apalagi kalau ranahnya sudah ranah manajerial, itu yang berhubungan dengan sifatnya konseptual bukan konseptual apa, yang sifatnya operasional di bawah, itu harusnya tidak harus dituliskan karena tadi ada proses automatisasi, ya kita kerjakan gitu.
Oke. Jadi mungkin sifatnya yang lain tuh lebih ke bonus ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah. Boleh. Dan saya tertarik lebih dalam lagi soalnya lagi bedah KPI teman-teman program juga nih di semester 2 gitu ya. Kayaknya perlu ada penyesuaian gitu. Ini ini teman-teman mungkin ada yang mau Terapi saya nanya dong. Oke. Sudah dibuatkan PK-nya juga ya? Maksudnya proses monitoring KPI-nya seperti apa selama ini? Kalau di Sinergi sendiri sih sebetulnya tadi kita nggak ada PK ya, makanya itu jadi masukan banget tuh gitu. Kayaknya lanjutannya harus ada komunikasi lanjutannya antara saya mungkin dengan Kang Riki. Di kita tuh langsung pembobotan dari KPI intinya aja gitu ya. Dari KPI inti langsung itu achievement-nya berapa persen lah intinya kayak gitu. Karena kita sebetulnya sempat pakai ya template yang memang kita juga pernah ada pelatihan lah gitu ya. Tapi kayaknya lebih praktik yang Kang Riki bilang gitu ya. Karena kita tuh banyak banget gitu ya tools yang harus dimasuk-masukinnya gitu. Nah ini mungkin nanti kita bisa jadi salah satu ini ya masukan banget gitu buat nanti saya coba kayak Kang Rifki deh gitu ya. Kayak Kang Rifki nih buat tabel terbarunya untuk di program tuh seperti apa. Karena kan kita banyak banget nih Kang sekarang gitu di Sinergi Foundation lumayan juga nih untuk programnya. Jadi kayaknya biar lebih realistis juga ya tadi Kang Riki bilang gitu ya, dan dengan lumayan yang di bawah kita tuh lumayan banget. Jadi ya mungkin bisa di ini ya, apalagi tadi ada PK-nya gitu. Jadi saya lebih iya benar juga gitu ya, harus dibegitukan juga. Jadi nanti mungkin itu jadi tools tambahan nih gitu. Jadi saya terima kasih juga nih gitu. Jadi mau ada consulting IMJ-nya langsung, biasanya kan saya daftar. Oh gitu ya. Biasanya berbayar mahal lagi ya. Iya. Biasanya tapi ini luar biasa. Iya Terhami. Iya betul Terhami, itu penting banget tuh. Kayak kita punya sebenarnya nggak harus PK juga nggak apa-apa Terhami. Yang jelas kita punya alat untuk mengukur controlling setiap bulannya keberjalanan dari KPI yang sudah kita buatkan di awal tahun. Ini tujuannya buat apa? Ya tadi kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita achieve yang sejatinya itu perlu banget gitu pada bulan ini, maka itu bisa menjadi prioritas utama dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya penting banget tuh ada KPI, ada activity plan gitu ya. Bahkan kita bisa lihat per masing-masing orang ada deadline-nya juga, sampai dengan per masing-masing KPI itu dituliskan juga tuh penanggung jawabnya siapa. Tadi progress achievement-nya seperti apa itu penting banget, termasuk di dalamnya ada year to day-nya ya. Kita bisa melihat YTD-nya. Sampai hari ini bagaimana kalau kita berbicara tentang omset atau berbicara tentang performance per sampai dengan bulan ini itu sampai mana sih ya TD-nya itu kita bisa lihat, baru nanti ada proses problem identification dan juga corrective action. Ya, itu sih Terami. Betul. Luar biasa sekali ya ini materinya. Kalau saya tuh manual gitu ya. Jadi hasil dari KPI teman-teman tuh berapa persen ya udah itu yang didapat. Nah, tadi mungkin ada masukan keren gitu ya. Dan satu lagi Teh. Jadi yang melakukan proses evaluasi itu tidak sepenuhnya benar ketika yang menjalankannya itu hanya pimpinan saja atau HRD saja. Kenapa demikian? Kita juga harus melibatkan orang yang punya KPI-nya. Kayak gitu. Jadi pertama dia menilai dulu terhadap kinerjanya sendiri berdasarkan KPI yang dia punya. Baru kemudian kita sebagai seorang leader gitu ya, kita lihat juga hasil dari proses pengerjaan orang itu tidak lantas kemudian langsung kita ambil saja, tapi dia ada proses presentasi deh. Jadi setiap bulannya itu, kalau kita berbicara tentang tim, maka wajib banget nih ada yang namanya proses evaluasi tim. Proses evaluasi tim itu, jadi per bulan terkadang kan kita cuma ngomongin tentang project aja, cuma ngomongin tentang program saja, cuma berbicara tentang apa saja gitu ya, yang sifatnya event. Padahal kita punya KPI, kita punya hal yang harus kita evaluasi selama per bulan. Makanya setiap bulannya di rapat-rapat, bukan hanya rapat manajemen ya, tapi juga tadi rapat tim itu atau rapat divisi, yang dibahas itu munculkan itu KPI. Jadi kita langsung evaluasi KPI si A, staf A itu sampai mana kayak gitu. Nanti dia cerita banyak tuh. Nah, makanya yang mendapatkan corrective action-nya itu bukan dari kita sebagai leader, tapi dari mereka langsung, mereka yang eksekutornya kayak gitu. Nah, makanya yang menuliskannya itu nanti mereka saja, nanti fokusnya kita itu sebagai supervise. Jadi kita melihat nih keberjalanan ini,
Oh, ternyata kayak gini. Oh, ternyata kayak gini. Nah, nanti kalau berhubungan dengan manajerial, yang berhubungan dengan nanti skema strategis, baru kita angkat di manajerial. Tapi kalau ya udah masih tatarannya praktis yang bisa dilakukan oleh staf-staf kita, biar mereka yang melakukan proses corrective action-nya, kayak gitu. Oke, mantap. Jadi itu ya. Luar biasa sekali ini. Nanti ada beberapa tambahan di KPI Sinergi Foundation juga nanti bisa ditambah nih gitu ya. Luar biasa. Ini mungkin buat teman-teman di sini gitu ya, silakan untuk mengisi dulu link presensi dan evaluasi ini untuk syarat sertifikat ya, mungkin bantu diisi dulu, silakan diklik gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong karena udah 3:30 ya, dan udah azan juga gitu. Jadi sebelum kita mengakhiri, aduh ini siapa ya? Aduh punten dulu ya, dimatiin dulu. Siapa nih? Aduh, bentar ya. Ini mungkin alangkah baiknya gitu ya dari Kang Riki sendiri untuk closing statement mungkin ya. Closing statementnya ini seperti apa gitu. Jadi kenapa sih kita penting banget gitu ya untuk menyerap materi hari ini. Monggo. Closing statement. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sebelumnya atas atensi dan juga tadi ya sudah mau juga masuk ke breakout room, mengerjakan Jamboard, dan juga kita sudah sama-sama menyimak hal-hal yang mungkin kaitannya dengan materi apa yang telah tadi saya sampaikan. Semoga bisa menjadi satu bagian yang betul-betul bisa mengembangkan sekolah atau organisasi masing-masing. Dan juga bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, insya Allah nanti kita juga share dengan ini ya recordingnya supaya lebih jelas. Hanya saja yang harus saya highlight di sini bahwa key performance indicator atau KPI ini adalah satu hal yang penting yang harus kita miliki per masing-masing individu. Tujuannya adalah apa yang sudah kita miliki pada bagian rencana strategis, yang sudah kita miliki pada bagian big goals, itu bisa tercapai sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan arahan, sesuai dengan performance kita pada hari itu, pada tanggal ataupun pada waktu tersebut. Karena apa? Karena ketika kita tidak memiliki tujuan dan arah, tentunya hidup kita pun akan sangat terombang-ambing dengan pekerjaan yang sebetulnya itu bukan pekerjaan kita, tapi harus kita lakukan. Kalau kita punya KPI, kalau kita punya pegangan, otomatis kita punya panduan sejauh mana kita harus memberikan kontribusi yang positif di lembaga kita masing-masing. Baik, itu saja mungkin Teh Rahmi sebagai closing statement dari saya. Masya Allah, Masya Allah. Ini makasih nih Kang Riki ya. Mungkin dari teman-teman semuanya nanti kalau misalkan mau konsultasi lebih lanjut bisa banget gitu ya ngobrol-ngobrol dengan Kang Riki gitu ya. Terima kasih nih Kang Riki udah berbagi dari siang menjelang sore, luar biasa materinya sangat insightful sekali gitu. Ini bisa diterapkan ya. Diterapkan di sekolahnya masing-masing atau di organisasinya atau sama juga mungkin di lembaga yang lain gitu ya kayak saya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Teman-teman sebelum kita mengakhiri ini mungkin ada sesi foto bersama ya. Foto bersama dulu mungkin ini untuk teman-teman yang belum membuka videonya, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini kita buka videonya gitu ya. Buka videonya masing-masing. Ini silakan Mbak Ipa mungkin ya bisa dikondisikan. Ini ada 2 slide, belum pada buka semua nih. Belum pada buka semua. Nah ini ya ayo teman-teman, ini ada Ibu Hamide, boleh dibuka Ibu. Terus ada Ibu Priyanti, ada Ibu Umu Ajijah ya, ada Ibu Nopsya Mukran, Ibu Dian, Bapak Firdaus, Bapak Baharman ya. Ibu Nopi boleh dibuka. Oke, ini ada Pak Aditya, boleh Ibu Anita Farahayudin. Oke, siap. Mungkin Mbak Ipa boleh mungkin ya diancang-ancang langsung mungkin sama Mbak Ipa ya. Siap, makasih Teh Rahmi. Suara saya masuk ya? Ini ada 2 slide, jadi nanti mungkin ditahan dulu senyumnya. Saya coba hitung untuk pengambilan gambarnya dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya bebas, Mbak, gaya bebas. Oke. Yang kedua, sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Gayanya
Oke, bebas ya. 1, 2, 3. Siap, sudah Teh Rahmi, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya telah bergabung di diskusi Kopi Pena kali ini. Gitu. Alhamdulillah ini di tahun kedua mungkin ya Kopi Pena berjalan. Terima kasih, jangan lupa ikut untuk webinar-webinar Kopi Pena tentunya gratis begitu ya Mbak Ipa ya. Kayaknya Teh Rahmi ini deh agak ada gangguan sinyal. Mungkin karena sudah di penghujung acara, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Riki dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Cukup. Dan materinya akan di-share ya, begitu Mbak Ipa. Oke, nanti akan di-share di grup. Seperti itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Rahmi kalau mau pamitan dulu juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.